Onyx Radio W.7 Live. Sahabat Onyx, sekarang kita bersama teman dari SMA Negeri Balikpapan. Halo, selamat sore. Mana suaranya ini? Halo? Iya, lemes banget ya Bapak pada sore hari. Belum pada makan kali. Belum pada makan. Cuacanya lagi hot. Lagi hot. Kenalan dulu. Selamat sore Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Ya. Mungkin bisa lebih dekat Pak. Ya, Harmono. Wakahumas SMA Negeri 3 Balikpapan. Oke deh. Mbak yang di sebelah Mbak yang kerudung pink siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Merianingsi, saya Ketua OSIS SMA Negeri 3 Balikpapan. Ketua OSIS SMA Negeri 3 Balikpapan. Kecil begini ya, aja. baru saya mau bilang imut ya Ketua OSISnya. Mbak Ida kecil-kecil begini aja loh Mbak Ida, ternyata Cabai rawit. Cabai rawit. Tapi ngomong-ngomong soal SMA 3, SMA 3 ini bukan sekolah yang baru di pendengaran kita ya. Karena mungkin sahabat Onyx juga harus tahu kapan sih sebenarnya SMA 3 itu berdirinya. Nah, itu dia. Karena walaupun berada di ujung kota Balikpapan, Ujung banget di daerah ujung sana, udah ujung masuk ya Pak ya. ternyata animo masyarakat mempercayakan anak didiknya ke sana luar biasa loh. Oh gitu. Agak sedikit berbukit-bukit, kalau naik ke sana harus sedikit terengah-engah gitu ya. Karena topografinya memang begitu ya Pak ya. Oke, mungkin Mary bisa cerita sedikit ini profil SMA Negeri 3. Oke, saya akan bercerita tentang SMA Negeri 3 dibangun pada tanggal 12 Februari 1982. Oke. Yang awalnya berdomisili di SMP Negeri 4 Balikpapan. Setahun kemudian SMA Negeri 3 Balikpapan menempati kebudayaan kala itu. Oh gitu. Gedung SMA Negeri 3 bertempat di Jalan Walter Monginsidi, RT 32 nomor 40. Kepala sekolah yang pertama kali menjabat di SMA Negeri 3 Balikpapan adalah almarhum Bapak Kuswandi. Dari tahun 1982 sampai 1990. Setelah beliau meninggal digantikan oleh Ibu Dr. Randa Siti Marlia sebagai pelaksana tugas kepala sekolah. Digantikan kemudian masa jabatan periode selanjutnya digantikan oleh Bapak Dr. Andes Poniman dari tahun 1990 sampai 1993. Setelah beliau menjabat selama 3 tahun, lalu digantikan lagi oleh Bapak Dr. Andes Suwandi dari tahun 1993 sampai 2002. Jadi kira-kira ada berapa kepala sekolah tuh sampai kepala sekarang? Sekolah sampai sekarang ada Hitung dulu. Itu dulu. 82 loh Mbak Ida. Dari 82 ya pertama kali. Saya belum lahir itu. Pak Poniman, 6 ya? Dr. Suwandi, baru Pak Kadri, Pak Sugeng, Pak Heru Marsono sama 8 sampai sekarang ya. Iya. Itu lokasi SMA 3 dari dulu sampai sekarang di situ. Di situ aja. Oh, dari pertama kali dibuka Iya, di situ. Di situ Oke. tetap aja. Bapak itu udah kesana kemarin? Belum, nanti kita kesana ya. Kesana. Dengar-dengar ini juga SMA 3 banyak melahirkan artis-artis ya Pak ya? Artis. Beneran? Selebriti. Beneran? Oh, beneran. Selebriti, iya. Oke. Oke, terus mungkin bisa diceritakan dulu ini ada berapa kelas sekarang di SMA 3? Mungkin. Oke. Pak, Oh ya, Bapak deh, mungkin Bapak yang humasnya. lebih berwenang. Di sekarang SMA 3 ada berapa kelas, Pak? Sekarang 28 kelas. 28 kelas, Hanya- 3 grade ya. iya. Sekarang proses masih pembangunan yang 10 kelas bertingkat. Mungkin Tingkat lagi ya, Pak, mic-nya ya? bisa dideketin sedikit, Pak. Yang gedung Nah. bertingkat 10 kelas Mm-mm. baru dibangun. Sementara ini proses belajar mengajar penggabungan. Oh, Sehingga gitu. sementara ini kelas Kombinasi. besar, kombinasi gitu. Oke. Ya, sambil menunggu semoga lancar. Amin. Amin. Oktober atau September, akhir September, Oktober selesai. Iya. Oke, itu Bentar lagi. 28 kelas berarti 3 grade dari kelas 10 sampai kelas 12. Betul, dan tahun ini kelas 10 melaksanakan kurikulum 2013. 2013. Itu ada berapa jurusan SMA 3 sekarang, Ada Pak? 3 jurusan. 3 jurusan? Alhamdulillah, IPA, IPS, Bahasa. bahasa ada. Oh, oke, IPA, IPS dan bahasa. Bahasa. Bahasa berarti ada bahasa asli. Oh, ada bahasa Jepang. Oke. Mbak Ida coba mungkin bisa dipraktekkan bahasa Jepangnya. Arigato. Emang kalau Mbak Fitri mau jalan-jalan ke SMA 3 nih, Mbak Fitri mau diet kan ya?
Iya Pak ya. Itu yang Enak banget ya Pak naiknya. Hanya kalau ke sana mungkin Tinggi banget. senang karena banyak pepohonan. Oh, Lebih sejuk. sekolahnya Sejuk. romantis. Dan kemarin baru panen Iya, cabai panen kan ya? cabai. Panen cabai sama Bu Program Wali. inflasi Iya. dari Bank Indonesia Heeh. sebanyak 1.250-an Cabe. Pohon ya. cabe. Dan kemarin udah panen ya? Ya, insya Allah sudah panen berulang-ulang begitu, alhamdulillah. Itu yang nanem, yang ngurus adalah Murid semua ya Pak ya. Programnya dari Bank Indonesia mm, diberi dana, lalu diperlombakan se-Balikpapan. diperlombakan sebalik papan. Jadi ada beberapa sekolah selain SMA 3 yang juga menerima program menjalankan program ini ya. 10 sekolah. 10 Oh, sekolah. cuma 10 sekolah Di aja. Balikpapan 10 sekolah Mbak Ida. Ya. Oke. Era ekonomi sulit begini semoga bisa mendukung. Bermanfaat lah ya Amin. cabenya Pak ya. Heeh. Atau dipakai ke kantin juga nggak apa-apa tuh cabenya. nemenin gorengan. Yang membina Ibu Dr. Andalena Hah? dan Pak Fatur Rahman, Hah? Kacin, dan anak-anak kompak menyiramin kemarin ya diberi pupuk. Dengan kurun waktu yang cukup panjang di tengah Berapa bulan? Situasi topografi sulit di ujung sana, apa daya jual yang bisa dijual ke masyarakat Pak sampai dari tahun 82 sampai dengan sekarang bertahannya malah semakin hari prestasinya semakin meninggi. Ya, prestasi alhamdulillah baca semua. Enggak prestasinya yang dijual aja ke masyarakat. Gak usah disebutin panjang banget. Saya sempat mendata itu 621 prestasi. Wah. 621 prestasi hanya- itu antara tahun berapa Dari sampai 2000 ya, ini, 2015 sampai dari awal berdiri. Dari awal Awal berdiri sekarang, sampai ya. sekarang. sampai sekarang. Sempat mendata. Oh gitu. Namun mungkin yang ada pendidikan akademik dan non akademik Iya. yang biasanya di sana terkenal dengan sepak bola, futsal, basket gitu. Olahraganya. Namun ada juga yang alhamdulillah itu karya ilmiah masuk nominasi ke nasional. Alhamdulillah. Nasional, Mary, ya. Mary sekarang kelas berapa Mary? Kelas 3 IPA 1. Kelas 3 Kelas berarti 12 kelas berarti ya? 12 ya, 12 Ah. IPA 1. Tapi sekolah kelas 12 biasanya nggak boleh jadi ngurus OSIS lagi. November sudah mau lepas November ganti. lengser ke Prabon. Oke deh. Pas hari Sumpah Pemuda itu Pergantian. Pergantiannya pas Hari Sumpah Pemuda. Oh, oke berarti sekarang lagi Lagi kampanye ini, ya? Lagi ini dong, bukan lagi ada proses pemilihan untuk ketua OSIS yang baru. Belum untuk saat ini karena pembina kita lagi sibuk ngurusin futsal di Banjarmasin. Iya, ikut juara futsal. Oh gitu. Oke. Jadi dari 28 kelas itu ada 3 jurusan. Kalau bisa diceritakan agak lebih detail Pak, IPA-nya berapa kelas? IPS mungkin apakah ada kelas akselerasi atau memang ada kelas pilihan, kelas berbasis bahasa Inggris atau gimana di SMA 3? di SMA 3 Balikpapan yang kelas 10 itu yang IPA 4 kelas, IPA yang 4 kelas. yang bahasa 2 kelas, yang IPS 4 kelas. Yang IPS 4 kelas. Iya, yang kelas 11 IPA-nya 3 kelas, ya, 3 kelas. IPS-nya Bahasanya 5, bahasanya 2. Yang kelas 3 IPA-nya 3, IPS-nya 5, bahasanya 1. Bahasanya 1. Oh, Iya, bahasanya cuma jadi 1 justru yang kelas 12. Dari kelas 10 sampai kelas 3 ada jurusan bahasanya. Total siswa berapa Pak? Total siswa ada 1016. 1016. Lumayan banyak ya, Putra 1016. 408, yang putri 608. Waduh. Banyak putrinya. 75% putri berarti kalau gitu ya. Jumlah tenaga pendidik? Jumlah tenaga pendidik itu sebanyak 70 karyawan dan tenaga pendidik 74, yang pendidiknya 57. 57. Iya. Dan itu Pak, atau memang satu guru ada yang ngerangkap beberapa jurusan ngajar enggak? Per bidang mata Studi, pelajaran masing-masing. mata Ya, pelajaran. kalau misalnya metik ya mengajar Metik. metik. Misalnya fisika ya fisika. Sesuai dengan jurusan. Nggak ada yang Oke. merangkap Nggak berarti. ada yang merangkap berarti ya. Nggak boleh rangkap. Kan kewirausahaan. Oh, wirausaha. Kewirausahaan yang kurikulum 2013 sudah bisa katakanlah diakui lah untuk menuju minimal kan 24 jam. 24 jam mengajar, sehingga kewirausahaan yang misalnya SMA 3 itu ada cabai, lalu hidroponik. Oh, ada hidroponik, Iya, ada sayur-sayuran hidroponiknya. begitu. Iya, Unggulan Oke. lokal ya Pak ya? Iya. Oke. iya. Oh. Nah, dibantu dari Pertamina kemarin, semua peralatan hidroponik itu. Nah, lalu yang
Lombok, lalu mungkin ada kangkung, ya begitulah. Oke. Menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan didukung penuh ya dengan. Ada yang kelas 10 itu yang pelajaran kewirausahaan itu membuat telur asin. Telur asin. Itu semua jurusan harus memang ada mata pelajaran. Memang ada dari IPA, masing-masing. IPS sampai ke bahasa. Iya, Oh, muatan lokalnya harus ada. Iya. Untuk mempersiapkan nanti kalau sudah bermasyarakat. Bisa berintrepreneur sendiri. Jadi kalau misalnya tidak bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan, mereka sudah dibekali untuk berwirausaha sendiri. Ini keren gitu. nih sekolah. Oh, tepuk tangan dulu kali ya. Jadi nggak usah ngarepin jadi pegawai negeri contohnya, harus bekerja di bank tapi membuka usaha sendiri. Tujuannya ke sana. Oke deh. Itu bagus. Oke deh. Dan sahabat Onyx, kita bakal segera kembali lagi bersama SMA 3. Nanti kita bakal tanya-tanya ke Bapak Guru ini. Nah, kita kupas lebih lanjut ya. Visi dan misi dari SMA 3. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kita di cerita sekolah kita yang didukung oleh English First Balikpapan bersama Fitri. Dan bersama Devi di sini sampai jam 6 sore nanti. Jangan kemana-mana, cerita sekolah kita akan segera kembali. Sebagai staf kesiswaan itu membidangi kedisiplinan dan tata tertib siswa. Dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, itu siswa-siswi kami dengan bangga saya, termasuk pendapat-pendapat dari guru-guru lain, itu sudah mengamati siswa-siswi SMA Negeri 3 meningkat dengan pesat. Salah satu diantaranya tingkat keterlambatan siswa sudah tidak ada karena dia merasa kalau terlambat akan dikunci pagar di luar. Termasuk guru-gurunya, tidak hanya siswanya dikunci, termasuk guru-gurunya. Itu yang salah satu membuat peningkatan disiplin dari siswa. Yang kedua, tentang kerapihan. Kerapihan pakaian hampir tidak ada, hampir hari-hari 0% siswa tidak rapi, tidak tertib, mulai dari kerapihan pakaian, lokasi, simbol. Kalau cewek itu yang memakai hijab, itu hampir 100% yang muslim memakai, itu sudah peningkatan. Bisa dilihat waktu upacara, hampir kita terpesona melihat kita dengan tertib, barisan yang rapi. Itu bikin bangga-bangga Bapak Ibu guru. Dalam hati suatu saat memang harus dikeluarkan bentuk reward dengan kata-kata yang positif. Terus yang ketiga, tingkat membolos dari bahkan 0%. Dibandingkan 5 tahun yang lalu, yang bolos bisa mencapai 3%. Kalau 3% dari 900 anak kan mencapai 30 orang, banyak sekali, baru 3%. Tapi 5 tahun mundur ini anak-anak yang bolos sudah mendekati 0%. Mereka kalau keluar pun izin, ada yang sakit, mungkin ada yang ngurus SIM atau KTP, dia izin melalui guru piket. Nah, ya itu mungkin yang bisa peningkatan profil kita yang meningkat dengan bagus. Dengan terbukti kita sekarang dengan akreditasi SMA 3 adalah A+, itu penilaian dari Jakarta. Terima kasih. Onyx Radio W.7 FM Inspiring Your Life. Devi, go. Bajunya rajin nggak? Bajunya rapi nggak dulu pas sekolah? Alhamdulillah enggak. Bangga ya dengan Baida ya. Sudah banyak yang nggak bolos sekarang. Iya, bajunya udah mulai rapi. Artinya dimasukin, pakai kerudung, pakai ikat sabuk kali ya, sabuk, OSIS dan semuanya lengkap. Dan kalau telat dikunci pagernya loh. Memang harus gitu. Kalau perlu nggak usah dibukain. Ada efek jerahnya kan. Pagernya aja yang dikunci ya Pak ya. Yang lainnya nggak dikunci ya Pak ya. Tapi insya Allah nggak ada. Enggak. Pagernya tinggi, aman jadi ya. Memang ya. Yang di dalam aman, yang di luar aman. Nggak bisa masuk ke dalam. Jadi masih. Oke. Oke, jadi mungkin sanksi yang mendidik, bersih-bersih. Oh ya. Oh ya itu banget Pak ya, bersin. Ketika sekolah Adiwiyata, jadi kita terapkan juga, kita pertahankan, bisa meningkat nanti ke Adiwiyata Mandiri. Mudah-mudahan. Itu mudah-mudahan. Hukumannya bersih-bersih kebun cabe loh, 2 hektar sendirian coba lo. 1.200
1280 pohon. Itu kira-kira ada dalam berapa hektar itu, Pak? Dalam polybag. Polybag. Oke. Cuma kalau daunnya jatuh semua, kemudian mengotori halaman, nah itu hukumannya bersih-bersih. Hukumannya mungutin daun cabai yang rontok. Tapi kayaknya biarpun ada hukuman nggak jerat-jerat juga seperti saya juga. Yang begitu jadi cerita. Memang masih banyak loh yang lat-lat begitu ya. Dan itu jadi cerita sampai sekarang, bener nggak sih Mbak Ida? Ingat nggak sih zaman SMA tapi dulu dulu? nggak pernah telat sih. Nggak pernah sekali ya Mbak ya. Kan deket, jalan kaki. Tapi bener deh Mbak, saya sekolah saya juga deket dengan rumah dulu. Telat juga. Iya, telat kan? Bangunnya aja nggak deket. Hanya pada umumnya siswanya itu sama. Pelakunya itu yang terlambat Itu aja. Oh iya. Udah karakter berarti ya. Oke deh Pak, sekarang visi dan misi dari SMA Negeri 3 Balikpapan deh. Apa Pak visinya? Persaingan globalisasi, iptek itu semakin pesat, ya. Lalu kesadaran orang tua pun terhadap pendidikan juga semakin tinggi. Maka peluang itu kita susun, kita memiliki citra moral untuk menggambarkan profil. Nah, profil itu yang dinamakan Mary bantu geser agak dekat mic-nya ya. Visi sekolah. Ya. Yaitu mewujudkan insan yang bertakwa. Berprestasi, terampil, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Jadi yang di paling depan adalah ketakwaan tadi. Setuju saya. saya. Kalau ketakwaan baik, seolah yang lain nanti mengikuti begitu. Amin. Ya. Jadi dalam misinya, dalam praktek kehidupan di sekolah sebagai warga sekolah, tadi sudah disampaikan Bapak Guru yang Pak Langgeng tadi tentang kedisiplinan. Maka misi pertama menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama dan budaya bangsa serta aplikasinya dalam kehidupan yang nyata. Punya nggak tuh kegiatan yang sholat bareng pada saat zuhur atau duha gitu nggak? Anak-anak ada banyak yang siswa ke musola. Kalau itu mungkin perlu Mbak Ida, mungkin kita mengajukan masukan. Masjidnya kurang besar. Musolanya itu sampai 3 sip datang bahkan gantian dong, gantian berapa kali sudah, gitu kan? Sudah musolanya sudah besar Pak. Karena gandeng dari masjidnya depan begitu, di belakang itu memang ada desain para pendahulu itu yang cerdas, jadi aula gabung musola. Jadi dengan adanya semakin banyak siswa yang melakukan ibadah, supaya nyambung kan visi sama misinya. Kalau visinya udah bagus ternyata aplikasinya sampai nggak melakukan ibadah-ibadah rutin kan sayang. Lalu yang kedua, menambahkan semangat keunggulan dan prestasi. Baru berikutnya prestasi menyusul. Prestasi menyusul. So far gimana menurut Bapak, ini anak-anak adik-adik kita yang di SMA 3 udah mencerminkan visi dan misi tersebut atau memang masih banyak PR yang harus dikerjakan ini Pak? Iya, masalah PR tergantung anaknya. Kalau misalnya anaknya memang dasarnya udah rajin tanpa ditanya, misalnya dia lihat acak yang merajin memang hebat, mengerjakan lengkap. Tapi kalau memang dasarnya memang ada, kelihatan ada korelasinya. Memang yang lainnya ini suka kredit terlambat, lalu enggak masuk itu PR juga enggak tahu informasinya. Ketinggalan gitu. Kalau Mary bagaimana? Mbak Mary sih. Kalau Mbak Mary pelajaran yang paling disukai di sekolah apa? Pelajaran yang paling disuka bisa dibilang seni budaya sama karena ada gurunya. Jadi yang dia suka. Ini Bapak Armon ini guru kimia. Guru kimia. Iya, kimia kelas 3. Agak kereng-kereng gitu dong ya. Agak galak-galak gitu. Enggak, bapaknya lucu. Bapak lucu. Bapaknya baik, cuman pelajarannya itu yang susah. Sebetulnya bukan lucu, begini Mbak. Kimia itu masa lalu saya waktu SMA itu begini Mbak. Kalau SMA kimia itu teman-teman saya itu pada nervous, banyak yang nggak masuk, ketakutan. Iya. Nah, untuk biar nggak takut, saya santai saja. Dibuat lucu. Kimia saya buat biar dia itu
kalau bisa bahkan senang begitu loh. Pertama senang dulu, sehingga jangan cara trik bagaimana gitu, sehingga anak itu enggak takut gitu. Saya dulu punya teman trauma sama kimia. Saya juga Pak, kalau udah dapat, saya suka muntah-muntah kalau mau belajar. Oh banyak saya juga ya. Deh, makanya lebih baik ambil sospol aja. Bukannya nggak suka ya Mbak Ida? Takut, Segen. gitu. takut. Apalagi kalau dari rumus-rumusnya. Kalau begitu sudah rumusnya begitu, saya membawakan asli saya, misalnya Kabur deh. gaya macan atau gimana. H2O, Rumusnya bisa, NCl. ya. Mungkin kalau misalnya anak itu keterlaluan, saya suruh push up saja biar dia tambah sehat. Oke. Itu saja. Saya tempeleng. Ya, Aduh, jangan Pak. Jangan Pak, banyak sekarang Rata-rata kasus-kasus ya. adik-adik di SMA Negeri 3 itu nilai kimianya gimana Pak? Ya, untuk nilai kimia ya seperti standar lah, ada yang tinggi, ada yang menengah, ada yang rendah. Tergantung minat Iya, dan bakat. ada yang tinggi, menengah, rendah. Biasanya yang paling banyak ya yang menengah tadi. Yang menengah. Tinggi, ya kan rendah begitu. Alhamdulillah. Ya Mary ya. Kimianya lebih lagi belajar lagi ya Mer. Mungkin ada yang membanggakan, Mbak. Tahun lalu itu ada yang murid SMA 3 langsung keterima ini yang Moskow di Rusia. Oh, AFS. AFS ya. AFS. Lalu yang program Pertukaran ada pelajar, yang- exchange students. Yes, itu yang 100% didanain. Iya, kemana Pak? Saya dulu ke Amerika. saya ke Vancouver Pak, tahun 2000. Oh nggak ditanya ya. Boleh cerita aja. 2002 Pak, Vancouver, Kanada. Oh, ke Kanada. Iya. Wah, Mantan berarti, gitu. siswa pertukaran. Iya. Siswa yang namanya- tertukar. Ternyata ya bukan Safira putri yang namanya. tertukar. Safira. Ya. Oke, Di sana 9 bulan ya Pak Mary ya. Iya, 1 semester biasanya memang. Kalau yang satu lagi keterima kedokteran. Kan langka Mbak SMA 3 Iya. kedokteran. Ada yang keterima kedokteran. SMA Alhamdulillah. 3. Membanggakan lah ya. Membanggakan banget. Kemarin saya ketemu di Pemkot itu pernah ibunya prajabatan pernah itu semua pada saling menghadap itu. Ternyata di situ pada dokter ada 6 Mbak. Terhadap saya dokter takut belakang toto pas masuk. Saya dokter. Jadi ini Mbak Itu ini semua alumni SMA SMA 3 semua. Iya. Oke, dan seperti kata Devi juga banyak melahirkan artis-artis. Nanti kita ngobrol itu soal ekstrakurikulernya SMA 3 ya. Oke deh, dan sahabat Tonik juga Devi Ya. sempetin kunjungin yang namanya Wonderful Indonesia Culiner Shopping Festival, itu yang diadakan tanggal 27 September sampai 3 Oktober 2016 di Pentacity Shopping Venue Balikpapan Superblok. Ya, event ini serentak dilaksanakan di beberapa pusat perbelanjaan di 14 kota seluruh Indonesia dengan menghadirkan beragam kuliner Nusantara dan kerajinan tradisional. Nah, asik banget nih Mbak Ida, ada kuliner Nusantara, ada kerajinan Sambil lihat tradisional kerajinan. juga. Jadi yang jangan sampai ketinggalan Wonderful Indonesia Culiners and Shopping Festival 27 Desember sampai 3 Oktober 2016 di Pentacity Shopping Venue Balikpapan Superblok. Wonderful Indonesia Culinary dan Shopping Festival support by Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Balikpapan, Teh Botol Sosro. Jangan kemana-mana, cerita sekolah kita akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 3 Balikpapan terletak di Jalan Walter Mongin City nomor 1 Balikpapan Barat, berdiri dari tahun 1982, tepatnya 12 Februari 1982. Pada saat itu hanya memiliki 9 lokal kelas dan dijabat oleh beliau almarhum Bapak Kuswandi BA. Sekarang dijabat oleh Bapak Dahlia SPD MMPD. Pada saat ini SMA Negeri 3 Balikpapan memiliki 28 kelas lengkap dengan sarana prasarana dan sedang tahap pelaksanaan pembangunan gedung berlantai 2 berdiri 10 kelas. Semoga cepat selesai dan bisa digunakan. Pada tahun ajaran ini 2016-2017 melaksanakan kurikulum 2013 yang kelas 10, sedangkan kelas 11 dan 12
kurikulum KTSP. Adapun jumlah siswa laki-laki 408, perempuan 608 dengan total peserta didik 1016. Jumlah guru dan karyawan 70. Pada saat ini pembangunan fisik maupun non fisik telah dilaksanakan dan situasi terus mengalami peningkatan. Prestasi siswa alhamdulillah banyak yang sudah mencapai nasional, baik prestasi akademik maupun non akademik. Demikian profil SMA Negeri 3 Balikpapan. Saksikan terus, dengarkan terus profil SMA Negeri 3 Balikpapan di Onyx Radio 88.7 FM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Onyx, saya Haji Rahmat Masud. Saya adalah alumni SMA 3 Negeri Balikpapan angkatan tahun 1995. Cerita yang tidak terlupakan selama menjadi murid SMA 3 adalah waktu di upacara, tepatnya waktu di kelas 1 SMA, itu upacara pada hari Sabtu penurunan bendera. Hal yang sangat tidak bisa saya lupakan dalam hidup saya adalah bahwa saya menceritakan seorang guru pada waktu itu, ternyata guru itu pas tepat ada di belakang saya. Akhirnya kuping saya pun dijewer. Itulah sesuatu yang tidak pernah saya lupakan di dalam sejarah hidup saya sebagai menjadi siswa SMA 3 Negeri Balikpapan. Dan tentunya yang paling juga tidak terlupakan bagaimana kegiatan kami sehari-hari di dalam sekolah, bergaul, bermain dan belajar. Dan tentunya saya adalah siswa yang biasa, yang kemampuan saya juga masih standar, dan tentunya banyak ngerpek kepada teman-teman. Tapi saya yakin itulah sesuatu yang tidak bisa saya lupakan, dan saya yakin teman-teman kami juga pada begitu, walaupun kami juga masih tetap belajar giat, bahkan belajar kelompok bersama pada waktu itu. Itulah sahabat teman-teman sekalian yang bisa saya ceritakan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya bagaimana dengan cerita Anda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Anda Haja Sreko Patmi selaku Ketua Koordinator Adiwiyata SMA 3 Balikpapan. SMA 3 Balikpapan tahun kemarin mendapat predikat Adiwiyata Nasional. Jadi sebagai sekolah adiwiyata nasional, kita sekarang bertahan kepada posisi itu dan mau maju lagi ke acara adiwiyata mandiri. SMA 3 dilihat dari lokasi tempatnya itu sangat cantik dan indah karena 3 saja yang mempunyai dan sejuk. SMA 3 kemarin menang DBL ya di Samarinda juara 1. Kemudian futsal juara 2. Kemudian kemarin tim Lombok kita dikunjungin oleh Pak Wali dan Bu Wali, Ibu Wawali, kemudian Pak Diknas dengan BI. Insya Allah katanya sih SMA 3 juga Lomboknya bagus. Dari dana yang diberikan sebanyak 7 juta tadi berhasil dijadikan 1.268 polybag cabai. Terdiri dari 2 jenis cabai, yaitu cabai Baskara dan Sret. Dan sekarang kita sudah panen sebanyak 80 kilo. Dibeli oleh Dewan Guru, siswa, orang tua murid, kantin, dan rekan-rekan kerabat kita di luar sana. Baik rekan-rekan yang suka mendengarkan berita tentang Semaga, ikutin dan liputin terus acara kami. Besok hari Senin kita juga mendapat kunjungan dari TPUKS Kampung Baru Ulu untuk penjaringan, kemudian penimbangan dan sosialisasi narkoba. Kemudian hari Minggu besok kita akan mengikuti gathering humanity dalam rangka ulang tahun PMI. Kemudian PMR SMA 3 juga dikenal cukup eksis di kalangan pelajar Balikpapan. Dan juga tidak kalah lagi pramuka serta ekskul lainnya seperti bola, kesenian dan lain sebagainya.
Hai sahabat kreasi SMA 3, mohon dukungannya buat prestasi SMA 3 dan doakan semoga selalu eksis di udara maupun di darat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Onyx Radio 12.7 FM Inspiring Your Life balik lagi di cerita sekolah kita bersama SMA Negeri 3 yang didukung oleh English First Balikpapan. Dan sahabat Onyx, kita sekarang masih ngobrolin soal itu nggak termasuk itu yang barusan ya. Iya, belum masuk banget. Itu gimmicknya. Pernak-perniknya. Gimana Pak tadi misinya SMA Negeri 3 yang ketinggalan? Ya, mungkin bisa dilanjut lagi Pak. Menumbuhkan kebiasaan membaca, menulis dan kreatif. Berarti literasinya udah jalan. Iya. Perpustakaan mungkin perlu ditambah buku lagi. Tambah buku lagi Mbak Ida. Kalau perlu dalam bahasa Jepang, soalnya mereka ada bahasa. Iya, arigato lagi. Arigato gozaimasu. Bukunya kelihatannya ya selama ini masih belum memadai. Kalau minatnya insya Allah. Literasinya hanya gini loh Mbak. Sekarang kan udah ada internet lengkap, wifi lengkap. Jadi anak-anaknya cenderung belajarnya dari sana. Oh mungkin Bapak geser lagi Pak. Iya. Nah, pas itu Pak. Iya. Kembali minat baca tadi. Anak-anak cenderung ini pada gadget. Iya. Jadi mungkin belajar. Kadang-kadang kita juga kalau belajar sering misalnya cari materi ini begitu anak-anak. Mbah Google ya. Iya, Mbah Google. Akhirnya googling, langsung buka sama-sama. Tanya sama Om Google. Misalnya di buku misalnya belum memadai maka itu kan tidak semuanya punya buku gitu misalnya. Jadi anak-anak searching kita bahas begitu. Membantu gitu. Oke. Dan live actionnya memang diharuskan ada jam-jam khusus mereka masuk ke perpustakaan atau memang bebas gitu Pak? Ada wajib nggak? Coba dulu Mary dulu, coba Mary gimana ini testimoninya beneran kah? Untuk ke perpustakaan sendiri kita kadang-kadang lihat guru-guru tertentu. Biasanya kalau misalnya pelajaran bahasa Inggris itu sering ke perpustakaan. Baru sering pelajaran fisika juga sering ke perpustakaan untuk kelas 3-nya. Fisika ke perpustakaan, bukannya ke lab ya kalau fisika? Itu untuk ngerangkum Mbak, karena kan kalau misalnya untuk perpaduan cuma buku LKS kita ngerangkum di situ kata gurunya kurang lengkap, jadinya harus buku paket di perpustakaan. Buku paket di perpustakaan. Oke, jadi tapi lengkap ya, isi perpustakaannya emang mendukung semua mata pelajaran ya. AC nggak perpustakaan? Enggak. Mbak, nggak AC loh. Udah sejuk. AC alam. Katanya banyak pohon-pohonnya. Oh iya. AC. Kalau romantis. Kalau menulisnya gimana Pak? Ada nggak event-event yang akhirnya melahirkan sebuah prestasi dengan giat menulis, cerpenis atau novelis? Waktu kemarin itu sempat menang lomba baca puisi. Yang menangin itu namanya mungkin dia sudah lulus tahun ini, namanya Kak Oik. Dia juara 2 lomba di Patra Dharma. Baru untuk menyalurkan bakat sendiri untuk membaca dan menulis itu kita ada debat bahasa Indonesia. Ada debat bahasa Indonesia. Artinya visi sama misinya itu teraplikasi. Dilaksanakan. Juga yang dikirim ke Jakarta yang Ibu Lisna itu, yang anak bahasa apa itu? Puisi se-Indonesia 10 besar. 10 besar. Oke. Nanti kapan-kapan kita undang ya. Boleh. Deretan baca. Boleh, nanti kita kumpulin ini yang jadi sekarang misinya masih ada atau kita langsung ke eskul? Apa masih ada misinya yang perlu dibacakan? Lagi menumbuhkan pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas. Tadi udah dibahas. Oke, yang tadi ya, termasuk yang menurut yang diceritakan oleh Pak siapa tadi, Pak Langgeng. Suka bolos, terlambat, kerapian, segala macam. Oke, sekarang kita ngobrolin soal eskul. Ini seru. Yang ada di SMA Negeri 3 Balikpapan. Selain tadi yang sudah kita dengar 2 kali, mereka barusan aja panen cabe. 1.200 polybag. Pohon. Kalau cabe bukan pohon, tapi puun karena kecil. Kalau pohon gede. Itu mungkin nggak semua sekolah ya Mbak Ida, apalagi yang ada di daerah
Kotamadya seperti Balikpapan. Iya, ini satu gerakan yang bagus. Tadi disampaikan beliau bahwa mengatasi inflasi salah satunya dengan memperbanyak pohon-pohon cabai yang bisa tidak hanya dipakai tapi juga bernilai ekonomi yang bagus. Bisa dijual ya. Ilmunya dibawa ke rumah. Dan syukur-syukur kalau seluruh siswa yang 1000 berapa tadi itu nanam cabai di rumahnya masing-masing, emaknya kan nggak perlu ke pasar lagi. Pandansari sepi, Mbak. Nggak ada yang jual cabai. Paling nggak buat Indomie. Iya. Dari pohon sendiri. Dan nyambel, ya kan. Dan untuk sambal Udah ayam. jangan dibayangin. Ibu-ibu nih bukan udah. acara resep. Maklum bawaan. Oh ya, oke Mary, Ya, langsung sekarang cerita soal Ekstrakurikulernya. Ekskul favorit. Untuk ekskul di SMA Negeri 3 berjumlah 15. 15. Itu yang aktif, belum tercantum sama yang tidak aktif. Untuk favorit yang paling sering dapat juara itu futsal sama pramuka. Futsal sama Pramuka. Oke, terakhir futsal itu menangnya kapan? Kemarin yang ke Banjarmasin Hidrokoko juara 1. Juara 1. Boleh tepuk tangan. Se-Kalimantan? Yes, mewakilkan Oh, Nasional. Oh, nasional. Jadi juara 1 nasional berarti se-Indonesia dong ya. Iya, Mewakili Kalimantan. ada beberapa yang mewakilin Balikpapan tahap selanjutnya. Itu Luar futsal ya. Terus yang satu lagi tadi Kalau pramuka nih pramuka. emang dari dulu ya. Oh, masih ada ya pramuka ya sekarang. Baru juga jambore ya. Kita anak pramuka marah loh. Oke, Dia kan nggak pernah ikut pramuka Iya. karena pertukaran saya kan Kanada. jauh, Iya, permainannya biasa. jauh. Pramuka juara berapa, Mer? Ini yang pramuka juara 1 Juara pada 1? lomba putra putri di PPU Weng Rally 2 2016 juara 1 semua. Juara 1 dua. Oke, mungkin untuk mapping dulu, mungkin Mary bisa sebutin itu ke-15 ekstrakurikuler. Apa aja itu? Kurikuler. Saya Apa aja itu 15 ekskulnya Mary Apa bisa aja 15 dibacain? itu? Satu. Ekskulnya yang ada di SMA Negeri 3 yaitu pramuka, Ya. paskibra, PMR, UKS, olahraga sepak bola, futsal, hoki, bola voli, Hoki. basket, karate, pencaksilat, nasyid, Nasyid. iya, seni tari daerah, Bagus. teater, kulintang, forum komunikasi pelajar muslim, Oke. KIR, IT club, debat bahasa, Pick Air, Green Generation. Oke, Green Generation dan Ada Pick IT Air. clubnya juga. Oke, ya. itu tadi salah Lumayan. satunya yang saya dengar adalah nasyid. Itu ada pembimbing khusus kah yang didatangkan atau memang menggunakan tenaga ahli Tenaga mungkin dari guru-guru bahasa yang mengajarkan. bahasa saya Pembinanya banget siapa yang dari dari guru-gurunya? Pembinanya Ibu Siti Juriah. Ibu Oh, Siti. langsung Langsung dari Ibu guru. Siti yang Iya, ngajarin. kebetulan akustik sama nasyid itu saat ini dalam keadaan bergabung. Oh, jadi satu kalau ya? misalnya dia akustik untuk lomba akustik mungkin dia bisa, kalau nasyid juga bisa. sayang ya nggak bisa datang ya akustiknya iya. ya. Lagi lomba. Tapi di 15 ekskul yang ditawarin itu yang banyak menghasilkan prestasi selain pramuka dan futsal? Basket ya. Basket, iya katanya juara. Juara 1 DBL kemarin. DBL 3 on 3. Oh, 3 on 3. 3. Oke, deh tepuk tangan Waduh. dulu. Keren banget. Banyak banget ya prestasi yang diraih. Oh, Juara. spesialisasi olahraga. Oh iya, sepertinya, seperti yang saya ya. bilang tadi, Mbak Ida. Iya. Artinya di sana memang ada atlet-atlet berbakat yang perlu Iya. kita lihat. Hanya ada lagi bukan hanya yang olahraga, ada lagi yang karya ilmiah remaja. Karya Sampai ilmiah. finalis Sampai ke mana tuh Jakarta. karya Ke ilmiahnya? Jakarta. Oh, Jakarta. Karya ilmiah remaja. Iya, 2 tahun berturut-turut. Yang tahun kemarin alhamdulillah sekarang terima kedokteran. Anaknya Oh, paling luar pintar. biasa. Oke, Masuk terima kedokteran. Kalau ini ya semoga nanti sukses. Amin. Ini belum bicara artis. Belum ya. Ih. Belum. Finalis biasanya kalau di sana kan bersaing lawan peneliti berat. Membanggakan ya. Iya loh. Dan tadi Mary sempat tertarik dan kita sempat sampai resound bareng. Jadi kita bertiga hoki. Ini mentang-mentang sekolahnya di pegunungan salju ya kan. Iya. Ada hoki. Iya. Emang ada tempatnya sarana untuk latihan? Untuk latihan hoki biasanya hari Di lapangan. Senin, di lapangan sekolah. Kadang-kadang Oh, dia lapangan juga sekolah sendiri? Kadang-kadang dia juga pergi ke Lapang Merdeka. Lapang Merdeka. Berarti pembinanya kebetulan Pak Mustamin. Saya pernah lihat itu, Mbak. Hoki berarti memang pakai tongkat yang Iya, bola pakai tongkat yang bolanya. Disediain sekolah atau Ada. siswa sendiri? Sekolah. Luar biasa ada. nih sekolah. Hah? Kejutan baru tahu saya.
Apa itu? Sepak takraw juga. Jadi ingat spesialisasi olahraga. Jadi jangan ini mungkin didukung oleh keadaan geografis yang membuat semuanya makanya saya jadi bilang atlet. tadi kan gimana olahraga yang nggak maju ya tiap hari juga udah olahraga apa ya? Udah mendaki dulu ya. Perbukitan. Bener-bener penasaran jadinya. Dan pohonnya itu mungkin untuk menghitung jumlah pohon kewalahan mungkin. Saking mungkin alhamdulillah banyak itu di sana. Banyak. Tapi muridnya nggak ada yang manjat ya Pak ya tiap hari. Karena itu fisik mereka semua sehat, kuat. Long march kemarin mereka juga juara. Itu gara-gara mendaki itu. Hadiahnya 10 juta. Saya yang ngomong. Saya yang Jadi itu dibuktiin. hadiahnya Fisik mereka mendukung. itu udah berapa tadi? Udah DBL, basket menang. Futsal menang juga. Sepak takraw, bola voli. Apalagi Pak? Mbak. Ada ini. Apa itu? Menyelam. menyelam. Diving. Nasional. Apa coba yang Nasional juaranya Pak? Coba diving di mana tuh? Di Derawan atau di mana? Itu liburan Pak. Ini liburan Mbak. Pak. Lomba fin swimming junior. Fun swimming. Iya, fun swimming ya. Junior se-Indonesia. Wow. Juara 3. Juara 3 lumayan. Fun diving swimming. 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 Fun swimming se-Indonesia. Se-Indonesia juara 3 loh Pak. Juara 3. Kalau akustik juara 2. Juara 2 se Ini sekolah nggak bisa dianggap enteng. Bukan, Iya. sebentar. Ini sekolah lengkap banget ya dari mulai nanam cabe, ya kan? Pak, di sana kan banyak pohon tuh Pak ya. Otomatis kan muridnya suka manjat tuh, nggak panjat tebing ada tuh kalau olahraga. Coba Pak, dicari lagi tuh eskulnya. Kalau sana itu juara. Beda sama yang ngeliatin, coba dia panjat dinding ada nggak Mbak? Ini hanya 3 tahun terakhir Mbak ini jumlahnya segini. Ini 3 tahun terakhir Ini saja 3 sudah tahun. 621 penghargaan dan prestasi. Wow. Artinya walaupun berada di pinggiran di Kecamatan Balikpapan Barat, jempol harus kita kasih. Iya. Jangan dianggap SMA 3 loh. SMA 3 loh. Satu lagi Mary, tadi ada eskul teater. Itu kan teater tuh bukan sembarangan, maksudnya ini kan main di watak gitu kan Dev ya. Maksudnya dan ini juga kalau memang mereka berani mempronounce ada teater di sana, berarti pasti yang namanya fasilitas juga program latihan itu ada jelas siapa yang latih gitu. Program latihan mereka ada setiap hari Sabtu. Itu pun tapi mereka belum mencoba untuk lomba keluar. Biasanya dia cuma menampilkan pas Food Semaga. Itu food apa? Food Semaga. Perpisahan. Oh, hari ulang tahun Semaga. Ya. Kedengarannya food loh. Food. Aduh. Biasa bawaan. Ya. Tapi nih saya lihat di tanggal 21 Maret 2015 lomba teater mereka menang loh tingkat SMA, juara 1 lagi. Iya. Oke. Kelewatan Mary saking Tahu nih banyak ketua ini. OSIS gak tahu loh. Oh jadi itu juara 1 lomba teater lomba teater se Kota Balikpapan. FLS Antar SMA gitu ya. Maaf Pak, ini adik-adik kita di SMA 3 ini ada peraturan Kak, nggak maksudnya tiap anak harus ikut berapa eskul dan ini ekskul termasuk penilaiannya di raport juga atau hanya sekedar pelengkap saja gitu Pak? Ada dicantumkan di raport. Ada dicantumkan di raport. Kalau ada yang anak rajin ini bisa sampai 3-4 ikut iya. Oke. Begitu. Ada yang semangat. Tapi memang anak-anak yang biasa ikut ekskul tuh bisa Bapak lihat tuh hasilnya nih. Mereka berdua nih Pak. Ini maniak ekskul. Akhirnya kan bakatnya nggak susah cari kerjaan. Nggak ekskul yang kita ikutin Pak. Cuma satu yang nggak ikut waktu itu nggak boleh soalnya harus laki ternyata perempuannya nggak boleh. Saya dulu ikut ekskul 5 loh. 5 malah. 5. Yang ketip cuma 1. Yang lain hadir doang Pak, tepuk tangan. Jadi emang satu anak dibebaskan oleh pihak sekolah untuk ikut berapa eskul pun. Ada peraturan mungkin untuk yang udah di kelas 12 dibatasi atau bagaimana atau terserah saja?
Untuk kelas 12 sendiri memang ada dibatasin karena ujian nasional. Jadi mungkin mereka cuma diaktifkan untuk beberapa tertentu. Enggak semuanya mereka harus diturunkan. Jadinya dia bisa efektif belajar. Kalau hari khusus untuk latihan atau pelaksanaan eskul itu tiap minggunya hari apa? Setiap hari Sabtu. Pas pulang sekolah Pas ya. pulang sekolah. Oke, sampai jam berapa latihannya? Biasanya mereka ada yang sampai paling lama jam 3 pulang. Sampai jam 3 pulang Asik ekskulnya. ya. Asik Kalau ya. bayangin Tapi ekskul biasanya ya. jam 3 sore ya Pak ya baru pulang. Jam 3 pagi itu kamu deh. Masa subuh sih Devi. Sore. Emang ini ya. Artinya, Ngobrol dulu. untuk Mendikbud ini nanti kan mencanangkan libur hari Sabtu libur. Nah, kalau libur otomatis kita untuk Gunakan ekskulnya itu nanti untuk ekskul. Dipindah hari. Iya, belajarnya kan menjadi padat sampai jam 4 begitu. Wacana awal ini kita baca berita itu kan Sabtu libur, 5 hari belajar. Oke. Iya, ini berita terbaru tidak terangkat begitu. Mbak. Oke. Ini nanti dengan ada begitu ekskulnya itu jam berapa ini masih agak. Nanti kurang menyesuaikan nunggu. aja kondisinya. Oh, ini peraturan baru dari dinas bahwa hari Dari Senin pusat. dari pusat. Dari pusat. Senin Untuk sampai penerapannya menyusul begitu. penerapannya menyusul, tapi yang jelas adalah Senin sampai Jumat untuk Jadi, kegiatan iya. sekolah. Kegiatan sekolah Sabtu enggak boleh. Sabtu Kan? nggak boleh. Iya. Bahkan untuk eskul pun Sabtu nggak boleh. Iya, karena biar banyak juga anak itu tidak melulu di sekolah, tapi untuk ke orang tuanya, ke keluarganya Ngakunya ada- sekolah. Ya, begitu. Mungkin- Sehingga untuk membentuk karakter anak itu hanya dilakukan di sekolah, tapi di rumah juga. Oh, disediakan Oh. space untuk bisa interaksi dengan keluarga Oh, lebih iya. lanjut begitu. Oke, bagus juga. Dan sepanjang ini Pak, maksudnya untuk pelaksanaan eskul kan ada beberapa eskul yang membutuhkan semacam peralatan tambahan gitu. Selama ini diakomodir oleh sekolah atau memang ada bantuan khusus dari luar Pak? Sementara ini diakomodir, insya Allah diakomodir. Untuk biasanya kalau untuk ekskul itu ada disiapkan sekolah karena sepengetahuan saya itu tidak ada dari luar. Belum ada bantuan. Belum. Murni dari sekolah Tidak ya. ada tarikan. Anak itu maksudnya ke situ. Maksudnya ada dibebankan ke murid misalnya untuk Beli bola. enggak ya? Enggak. Ini sekolah udah komplit. Jadi siswa baru mau masuk tinggal memilih ya Iya. ekskul mana yang dia minati. Berat di situ. Heeh. Takut apapun siap. Oke deh. Heeh. Mbak Ida ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi kayaknya nih. Ih, ada ya. Ada satu yang tarik rival Pekan Pendidikan. Nah, ini dia juga dapat juara. Apa tuh Pak? Pekan Pendidikan apa aja tuh? Tahun 2015. Ingat nggak? Juaranya bagus loh. Pekan Pendidikan. Iya. Itu event ya? Event. Seperti cerdas cermat kah itu Pak? Ya, apakah itu semacam cerdas cermat atau berhari-hari mengikuti event apa Kalau gitu ya? namanya pekan Seminggu berarti. berarti ada lebih dari sehari itu ya? Madingnya gimana? Ngomongin mading, punya mading nggak? Punya. Itu juga ekskul loh. Pengurus mading. Pantes ya. Pantas kacanya pecah. Bukan, pantas birokrasi reportasinya itu jelas gitu loh. Ya kalau lupa nggak apa-apa, Kelihatan madingnya aja. Kalau itu lupa, madingnya ada pengurus mading nggak? Untuk pengurus madingnya kebetulan mading di SMA Negeri 3 itu sedikit kurang aktif. Oke. Nggak Kebanyakan ada yang- gadget kayaknya. Nggak ada regenerasinya istilahnya kemarin terakhir mungkin saya tahu terakhir yang megang jadi ketua mading itu anak kelas 3 dan Anak kelas 3. Belum ada. belum ada selanjutnya. selanjutnya. Iya. Boleh Oke. tuh Pak, Apa deh? dihidupin lagi madingnya Pak. Media informasi dan komunikasi selain gadget loh. Dan itu juga salah satu bisa menjadi wadah aspirasi dan aspirasi. Pemersatu juga ya. adik-adik. Pengembangan bahkan. Kok kayak Informasi jadi ini juga. ya slogan salah satu TV swasta ya pemersatu. Kalau Kebanyakan nonton di- mata topik mata pelajaran tertentu, Ya. mungkin ada eventnya saat itu, memang ada 4 mading di sana. Jadi itu nanti mungkin diganti pas event ada ekskul dan ada mata pelajaran juga. Mata Maksud saya yang dikelola oleh siswa Pak. Dikelola siswa kan Mbak Men. Ada Iya. kemudiannya ada. Biasa mading juga Lucu digunakan kan pada saat pernak-perniknya. Iya. pemilihan Mading ketua OSIS ya juga mading nanti. Pilih Ada saya. seksi-seksi. Pilih saya nomor 1. Biodata lengkap di mading. Secret admirer. Sekbid 5 di OSIS. Oke. Oh. Mhm. Oke.
Jadi sekarang kalau kepengurusan OSIS itu sendiri ada berapa orang total itu, terus kebanyakan dari kelas berapa? Kan ini belum dilantik ya Mbak ya. Kalau misalnya dari kelas 2 dan kelas 3-nya sendiri sekitar 20-an. Tetapi kalau misalnya digabung sama anak kelas 1, anak kelas 3-nya ini euforianya untuk masuk OSIS itu banyak Mbak. Oke, masih jiwanya. Iya, karena kita di sini nggak pakai seleksi karena takutnya kita salah memilih. Yang baik kita nggak pilih, yang ternyata yang sistem penjaringan. Iya. Oh gitu. Mekanismenya gimana coba mekanisme OSIS? Kalau misalnya di OSIS kita terapkan memang setiap rapatnya kan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Untuk Jumat sendiri kita khususkan untuk LKBB dan kadang-kadang kita refreshing games. Kalau untuk Senin Selasanya kalau misalnya ada event-event tertentu kita rapat. Kalau misalnya nggak ada kita persiapan pelantikan. Persiapan pelantikan. Oh, gitu ya. Jadi sekarang ini udah ada kandidat-kandidat buat pengganti dong, Mer ya udah. Dari pandangan kita sendiri sudah ada. Dibantu oleh majelis guru kah atau memang ini pure keputusan? Itu kadang-kadang dibantu sama pembina kita. Kebetulan pembina kan juga lagi di Banjar bantuin anak futsal karena dia juga pembina futsal dan guru olahraga. Oh, sekarang lagi ada kegiatan futsal di Banjarmasin. Iya, final. Oh, final. Mewakili Kalimantan Timur, SMA Negeri 3. Ibu hamil. Iya, padahal dari tadi ya udah. Saya kemana? Lagi icip-icip. Terus dari penjaringan OSIS tadi ada penyampaian visi misi calon nggak atau bagaimana gitu? Gini, kemarin biasanya kita memang ada untuk menyampaikan visi misi di depan siswa, dan itu terkadang ditentukan harinya sama pembina. Jadinya kita lihat waktu, kalau misalnya sempat waktunya kita sampaikan ke kelas-kelas, kalau tidak kita secara umum di lapangan. Sebagai ketua OSIS segera. Ketua OSISnya kelas 11 ya. Nanti kelas 11 ya. Menurut Mary yang harus dilakukan, yang harus diteruskan sama ketua OSIS nanti setelah Mary apa nih buat memajukan SMA 3? Jangan sedih dong wajahnya. Harapan lebih baik daripada tahun saya dan tidak lupa ibadahnya. Mantap. Kalau yang kemarin kan saya tanya nih beberapa ketua OSIS yang datang juga apa tuh? Pokoknya harus lebih keren begini-begini. Kalau yang ini satu lain harus tetap beribadah. Mbak Fitri, kemarin cowok terus ya. Cowok terus ya. Ini baru cewek ya. Baru ini. Harapannya pengen ketua OSIS cowok apa cewek ini? Ketua OSIS loh. Tahu. Mbak Ida nggak ketua apa sih? Mbak Ida tuh ketua OSIS. Kemarin Pak nggak datang aja Pak ke rapat RT jadi ketua RT juga nanti. Ketua arisan juga loh. Ketua arisan. Barusan kita daulat jadi ketua sosialitas salon barusan. Dan PR terbesar nih Mer, pengennya ada apa nih? Kalau maksudnya PR terbesar kedepannya untuk yang bakalan untuk kedepannya itu harapannya supaya bisa mengenalkan nama SMA Negeri 3 bukan hanya di kalangan kampung baru tapi mungkin bisa ke yang sampai kota-kota ya. Baru kalau bisa ya ngerubah mindsetnya orang kampung baru, kalau ngerubah mindsetnya orang lain. Kalau misalnya SMA Negeri 3 itu bukan hanya sekolah di pinggiran, tetapi dia bisa menunjukkan sisi positif. Oke deh. Siapa yang bilang sekolah pinggiran? Orang dan satu lagi madingnya jangan lupa. Iya. Dan sahabat nanti kita bakal segera kembali lagi ya Mbak Ida ya. Kita juga bakal ngulik lagi nih event apa sih yang sudah dikerjakan sama adik-adik kita di SMA 3. Terus ini bakal ngapain aja mereka, segera kembali bersama Fitri dan Devi Sandra di sini di Cerita Sekolah Kita yang didukung oleh English First Balikpapan. Jangan kemana-mana, Cerita Sekolah Kita akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Onyx, saya Haji Rahmat Masud, Wakil Wali Kota Balikpapan. Terus dengarkan cerita sekolah kita pukul 15 sampai dengan 18 waktu Indonesia Tengah hanya di Onyx Radio 88.7 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Anda Haja Sreko Patmi selaku Ketua Koordinator Adiwiyata SMA 3 Balikpapan. SMA 3 Balikpapan tahun kemarin mendapat predikat
Adiwiyata Nasional. Jadi sebagai sekolah adiwiyata nasional, kita sekarang bertahan kepada posisi itu dan mau maju lagi ke acara adiwiyata mandiri. SMA 3 dilihat dari lokasi tempatnya itu sangat cantik dan indah karena SMA 3 saja yang mempunyai letak di perbukitan dan sejuk. SMA 3 kemarin menang DBL ya di Samarinda juara 1. Kemudian futsal juara 2. Kemudian kemarin tim Lombok kita dikunjungin oleh Pak Wali dan Bu Wali, Ibu Wali, kemudian Pak Diknas dengan BI. Insya Allah katanya sih SMA 3 juga Lomboknya bagus. Dari dana yang diberikan sebanyak 7 juta tadi berhasil dijadikan 1.268 polybag cabai. Terdiri dari 2 jenis cabai yaitu cabai Baskara dan Sret. Dan sekarang kita sudah panen sebanyak 80 kilo. Dibeli oleh Dewan Guru, siswa, orang tua murid, kantin, dan rekan-rekan kerabat kita di luar sana. Baik rekan-rekan yang suka mendengarkan berita tentang Semaga, ikutin dan liputin terus acara kami. Besok hari Senin kita juga mendapat kunjungan dari TPUKS untuk penjaringan, kemudian penimbangan, dan sosialisasi narkoba. Kemudian hari Minggu besok kita akan mengikuti gathering humanity dalam rangka ulang tahun PMI. Kemudian PMR SMA 3 juga dikenal cukup eksis di kalangan pelajar Balikpapan. Dan juga tidak kalah lagi pramuka serta ekskul lainnya seperti bola, kesenian, dan lain sebagainya. Hai sahabat kreasi SMA 3, mohon dukungannya buat prestasi SMA 3 dan doakan semoga selalu eksis di udara maupun di darat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngobrolin soal eskulnya SMA 3. Dan Mary, sekarang event yang sedang dikerjakan waktu angkatan 2014-2000 Semaga kita sempat membuat color fire. Apaan Semaga color? Fire? Yang hambur-hambur bubuk itu. Oke. Baru pas di angkatan saya kita pas Hut Semaga kita buat acara yang namanya Semaga Sport Future. Sport Future. Itu berapa hari acaranya? Itu acaranya 3 hari. 3 hari. Acaranya 3 hari. Iya. Untuk lomba eksternalnya kita dikasih sama kepala sekolah 1 minggu. Untuk puncaknya kita laksanakan 3 hari. Kenakan 3 hari. Itu yang ikut dari siapa aja tuh, Mer? Sekolah yang ada di Balikpapan. Satu Balikpapan. Iya, tapi yang daftar cuma beberapa saja. Yang ikut beberapa saja. Dan itu kegiatannya dilaksanakan di sekolah atau di sekolah? Di sekolah. Seluruhnya dikerjakan oleh murid atau dibantu sama guru juga? Murid sama guru. Kebetulan yang tahun kemarin untuk futsal kita ngadakannya di Planet Futsal. Planet Futsal. Oh, Planet Futsal di Ring Road. Oh gitu. Bener ya? Itu tahunan atau untuk acara HUT Semaga pasti setiap 1 tahun sekali. 1 tahun sekali pasti ya. Dan ini jatuhnya nanti bulan Februari lagi ya? Februari. Udah ada rencana apa nih buat ulang tahun Semaga Februari? Itu sebenarnya Mbak untuk angkatan yang baru planningnya mereka nanti. Oh gitu, ya. Mary udah terlepas landas dia. Mary sudah lepas tugas, sudah nggak mau ditanya dia Depi, dia nggak mau pusing soalnya. Tapi asik loh jadi ketua OSIS itu. Masa sih? Sebenarnya nggak asik, ada suka dan dukanya. Enggak, kalau aku sih seneng. Kesenangnya apa? Lebih terkenal gitu di sekolah. Lebih eksis. Apa-apa dipanggil guru. Tapi ini dong ya, maksudnya selama menjabat ketua OSIS ini dong ya, udah adalah timbal balik yang diterima sama Mary untuk ada pastinya. Apa tuh yang terasa banget? Paling terasa itu ilmu ya, karena kalau misalnya kita sudah tahu organisasi SMA itu pasti kalau untuk dunia perkuliahan kita itu ada satu langkah awal untuk lebih tahu kayak mana sih dunia organisasi. Pasti gitu. Kalau untuk di kuliahan itu sangat dibutuhkan. Dia kecil-kecil banget dibutuhkan. Pemikirannya ya kan. Iya. Nanti nggak maksudnya nggak jauh-jauh beda juga dengan dunia kerja, dunia nyata kita. Bagaimana pengalaman ngambil keputusan. Oke, ini teman-teman yang hadir di sini dari mana aja nih? Dari eskul apa, mewakili apa? Ayo dong ke sini, jangan foto-foto aja kamu tadi foto di balkon. Suaranya dong, yang nyaring. Halo, siapa ya? Halo. Hai. Dengan siapa di mana? Saya Hestiana Zita. Siapa? Hestiana Zita. Hestiana Zita. Bagus namanya.
biasa dipanggil Zita. Zita. Iya. Saya dari ekskul paduan suara. Paduan suara. Paduan suara biasa pegang suara berapa? Hah? Paduan suara biasa pegang suara berapa ini? Kalau kelas 1 kemarin sopran, Sopran. 2 alto, kelas 3 ini alto. Oh, kalau sama orang tua harus sopran gitu. Oh, itu sopran. Beda. Oh, Sopran, beda. Oh, beda. beda. Oh, oke, beda. Oke, Oh, jadi sopran, alto, Sama tenor. Biasanya juga sopran itu ada di artis ya, itu yang udah meninggal. Kan Sophia. Oh ya. Sudah kemana aja Zita? Kalau di paduan suara SMA 3 itu belum sampai keluar-keluar Mbak, cuma ngisi-ngisi event aja di Ngisi sekolah. event. Event-event yang perpisahan sama ulang tahun sekolah. Belum kami sih belum ada keluar-keluar lomba ya karena ya mungkin belum ada kesempatan. Mudah-mudahan setelah dari sini jadi tahu kalau di SMA Negeri 3 ada paduan suara dan nanti bisa ikut di mana-mana ya kan. Pembinanya siapa ini kalau boleh tahu? Burut. Burut, sana ya lain. Burut, kebetulan guru kesenian barangkali ya. Pasti guru kesenian ya. Lain. Oh lain, Guru penjas. Oh geograf. Oh, biasanya juga guru Iya. kesenian. Oh ya, multi talent. Oh mungkin kalau sambil Iya. oh gitu, mungkin sambil ngajar sambil Sumatera adalah gitu kali ya. Kayaknya males deh, Mbak. Langsung di mixer langsung merah begitu, tau gak sih? Tapi setahu saya memang paduan suara banyak sekali perlombaannya ya. Banyak banget. Kalau di paduan suara mungkin belum. Kamunya sih. Kamunya nggak berani. Ayo dong semangat gitu loh. Soalnya aku dulu suka ikut paduan suara. Nongkrong dong, warung mana nongkrong, besok di mana gitu. Enggak, bukan begitu, cari tahu ya, mungkin googling ya kan. Ketua OSIS juga nih harus lebih aktif dong. Kok jadi ngomel kita? Iya. Nih. Suaranya harus juga dibagi lebih banyak Terus lagi. Ini ibu yang satu ini tolong sini Bu, kita ngobrol ibu. Dari eskul mana? OSIS. Ini ada yang Oh ya udah, sini eskul mana? IT Club. IT Club. IT Club. Oke, Ayo kemari. kamu dong, sini dong. Kam. Ayo gabung. Bukanya langsung yang kayak gitu. Join. Ayo dong, kita nih saatnya pamer. Enggak, SMA dia yang Negeri. paling gagas sendiri di studio ini. Iya, namanya siapa Pak? Faris. Faris RM. Ya. Hah? Ini salah satu musisi Indonesia ya. Apa kabar Om Faris? Udah Iya, Om lama Faris. nggak? Baik-baik aja. Wajahnya juga mirip sih dari samping gitu. Kok sekarang Om Faris rambutnya balik hitam lagi ya, bukannya udah Kita ngomong apaan sih? tahu kamu juga yang mulai. Jadi ini Faris School IT ya, IT Club. Tekno dong berarti ya. Informatika dan teknologi. Bisa pegang komputer. Pegang aja bisa, Mbak. Mengoperasikan. Ada berapa orang Faris School IT? Dideketin sedikit mungkin. Untuk kelas 2 masih sekitar 3 orang. Tiga Itu orang? yang paling aktif. Ya. Ya, tapi kelas 1 ini minatnya banyak di Oke, di IT. Regenerasinya gimana? Kamu ngejaring anak-anak baru dengan cara diprovokasi atau gimana? Mereka lihat sendiri ada eskul ini gitu. Pertama dicontohkan dulu Oh, sama dicontohkan. pembinanya juga lekat sama pembina harus. Programnya apa sih eskul IT? Programming komputer dan ada olimpiadanya juga. Ada olimpiade dan ini seminggu berapa kali? Ada apa latihan bareng kah atau coaching semacam itu? Seminggu 1 kali. Seminggu hari Sabtu. Ngapain itu biasanya kalau anak IT? Ngerakit komputer kadang-kadang sama Ngerakit komputer? TKJ juga lah. Ngapain? Oh, TKJ. TKJ apaan? Teknik. Komputer jaringan. Oh, kirain Iya. kalau SKJ senam kesehatan. Salah ya. Oh, gitu, teknik komputer jaringan. Ada tempat di SMA 3 disediakan fasilitas, ada 3 lab. 3 lab. Itu khusus untuk IT aja. Iya. Tapi yang sering dipakai lab komputer. Kemana aja nih udah IT clubnya SMA 3? Masih di sekolah aja. Masih di Oh, sekolah, masih di sekolah belum aja. ikut event-event apa gitu? Belum. Ini mau ikut eventnya kampus ITK yang Oh paling iya, Oh, yang bener. ulang tahun Disnatalis mereka itu ya. Iya. Tahu banget ya Mbak Fitri. Saya yang ngerjain. Oh, saya yang baca soalnya. Jadi ketawa. Terus rencananya apa nih? Targetnya nanti ikut event ini harus juara kah atau apa? Yang sudah dipersiapkan apa? nggak muluk-muluk lah ya. Cuma berusaha. Nggak muluk-muluk, cuman pengen menang, harus. Nggak muluk-muluk, nggak usah pengen menang lah. Nggak boleh muluk-muluk, harus semangat. Harus muluk-muluk. Harus muluk-muluk, pokoknya harus supaya optimis. Supaya ya. optimis. Ngapain sih tuh nanti eventnya kira-kira? Kan kalau paduan suara jelas setiap event pasti nyanyi. Kalau IT Club ngapain itu di eventnya?
event itu yang olimpiade itu. Nah itu ada mata pelajaran matematika, fisika sama komputer. Jadi ditandingkan secara akademis gitu, jawab soal. Ada esai, ada secara online juga. Oke. Saya mundur, jangan ajak saya ya Faris. Kamu ajak Devi aja. Dia juga. Saya juga ngerti. Ya udah deh, sukses ya buat Faris dan IT Club-nya. Semoga setelah ini nanti ikut event di mana-mana karena yang namanya IT Club ada guru pembimbing ya? Ada. Dari SMA Negeri 3 juga. Iya. Dosen juga mungkin. Dosen juga. Oke. Dosen Stikom. Dosen Stikom dari Stikom sini ya. Bu siapa? Bu Atik Satya. Bu Atik Satya. Bu Atik Satya, IT Club. Oke deh. Ada lagi dari eskul mana lagi nih selain OSIS? Kalau OSIS ini ngapain? Kamu ngapain di OSIS? Coba sini dulu gantian. OSISnya mana berhubung lagi mic kita banyak banget di sini. Jadi gantian ya. Dorong-dorongan. Halo. Ya. Dengan siapa? Hairunisa. Hairunisa. Nisa ini OSIS. Iya, OSIS di SMA 3 dong. Oh, maksudnya di bagian mana? Jabatan. Tadi Mbaknya nanya di mana? Aku ngomong sama tembok deh. Beneran dia Devi jawabnya, kamu yang salah nanyanya. Oke, diulang yang tadi di cancel. Bisa kamu di OSIS jabatannya apa? Jabatannya bendahara. Bendahara. Banyakkah ya? penghasilan OSIS SMA 3 sekarang? Masuk. Alhamdulillah lumayan lah. Kita gini, kalau misalnya ada event pasti dananya dari OSIS terutama. Jadi dari tiap acara juga kita kadang kalau ada untungnya itu bakalan digunain buat kegiatan OSIS sama kegiatan sekolah ke depannya lagi gimana. Gitu. Jadi ini yang mikirin duit OSIS ya. Iya. Aman aja kan ya, selama ini terkendali ya. Insyaallah. Laporannya udah siap kan ya, angkanya nggak berkurang? Enggak. Oh enggak, ini salah angka dia. Jangan. Ini nanti Mary Langser kamu juga diganti? Iya. Dia kelas 2 ya? Iya, kelas 2. Oh gitu. Oh jadi kamu tetap Mary-nya aja yang diganti enggak? Iya, tetap. Tetap. Oh, kamu ya tetap. Oke. Mary maaf ya, kamu terganti. Oh nggak apa-apa. Udah senang. Udah beban jiwa kayaknya Mary nggak boleh gitu. Beban hidup terkurangi. Nggak boleh beban jiwa. Kalau Mary sekarang Mary, Nisa udah punya kandidat sendiri nggak sih buat pengganti Mary siapa? Kalau dia sendiri. Oh, ini juga calon ketua OSIS. Ternyata. Boleh ada ngerangkap jabatan gitu nggak, Mer? Atau ini sebenarnya kalau misalnya saya sudah lepas jabatan, nanti juga yang dia jadi bendahara ganti lagi. Ganti lagi yang lain. Jadi dia kandidat berikutnya ya. Oke, jadi kalau menurut Mary Nisa udah cocok banget ini. Udah memahami lah ya kan selama setahun bersama OSIS. Tapi kemana-mana berdua loh. Iya. Oh gitu. Ini jadinya nanti dia nepotisme lagi. Bukan, coaching, personal coaching ini kan. Di jalan sambil bawa motor, Mary-nya ngomong, "Kamu tuh nanti begini ya." Iya, kayak gitu kayaknya. Bener kan? Bener ya. Ketahuan banget ya serewetnya sampingnya. Jangan begitu. Dan sahabat Tony, kita nanti setelah ini bakal ngobrol-ngobrol soal reunian. Kalau yang namanya reunian itu berarti harus ada yang namanya apa? Alumni. Ya, kita punya ada alumni dari angkatan 2001. Iya, dan juga ada ini alumni spesial banget karena selain alumni, Mbak ini pernah jadi guru juga di SMA 3. Ya kan, dan akhirnya dia juga expand ke SMA lain. Penguasa ya berarti ya. Jangan kemana-mana, sahabat Onik, tetap bersama Fitri dan Devi sana di sini di Cerita Sekolah kita English First Balikpapan. Jangan kemana-mana, Cerita Sekolah kita akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 3 Balikpapan terletak di Jalan Walter Mongin City nomor 1 Balikpapan Barat, berdiri dari tahun 1982, tepatnya 12 Februari 1982. Pada saat itu hanya memiliki 9 lokal kelas dan dijabat oleh beliau almarhum Bapak Kuswandi BA. Sekarang dijabat oleh Bapak Dahlia SPD MMPD. Pada saat ini SMA Negeri 3 Balikpapan memiliki 28 kelas lengkap dengan sarana prasarana dan sedang tahap pelaksanaan pembangunan gedung berlantai 2 berdiri 10 kelas.
Semoga cepat selesai dan bisa digunakan. Pada tahun ajaran ini 2016-2017 melaksanakan kurikulum 2013 yang kelas 10, sedangkan kelas 11 dan 12 kurikulum KTSP. Adapun jumlah siswa laki-laki 408, perempuan 608 dengan total peserta didik 1016. Jumlah guru dan karyawan 74. Pada saat ini pembangunan fisik maupun non fisik telah dilaksanakan dan situasi terus mengalami peningkatan. Prestasi siswa alhamdulillah banyak yang sudah mencapai nasional, baik prestasi akademik maupun non akademik. Demikian profil SMA Negeri 3 Balikpapan. Saksikan terus, dengarkan terus profil SMA Negeri 3 Balikpapan di Onyx Radio 88.7 FM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Dewi Sandra dan Fitra Segaf sampai jam 6 sore. Sahabat Onyx masih di cerita sekolah kita yang didukung oleh English First Balikpapan. Masih bersama teman-teman dari SMA Negeri 3. Teman-temanku loh. Teman-teman. Satu alumni. Iya. Beda zaman aja. Saya abad sebelum 5 Masehi. Enggak, tahun gajah. Ya. Oke, pada sore hari ini kita punya bintang tamu ya Mbak Fitri ya. Dan sekarang kita ada di segmen yang namanya adalah reunian. Dan ini kita menghadirkan alumni-alumni dari SMA Negeri 3 Balikpapan. Nanti telepon salah satu alumninya juga ya. Di angkatan 2002 infonya. Namanya adalah? Namanya Mbak Indah. Namanya Mbak Indah. Coba dulu ya kita telepon dulu Mbak Indahnya ya. Semoga Mbak Indahnya dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi dikabarin ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Sore? Ya. Hai, selamat sore Indah. Ya. Indah 2000 berapa? Belum ke situ ngomongnya. Kenalan dulu. Indah bener alumni SMA Negeri 3 ya? Benar. Tahun berapa kemarin lulusnya? 2002, 2003. 2003. Oke, sekarang di studio sekarang sudah ada adik-adik dari SMA Negeri 3. Mau say hi nggak nih untuk kakak alumninya nih? Hai. Nah, ini kita lagi ngobrol sama adik-adik kelas kamu ya. Dari tadi kita udah ngobrolin soal profil. Terus ada Pak siapa juga yang hadir? Pak Harmono. Ada Pak Harmono. Tadi udah kita cerita soal profil sekolah SMA 3 yang katanya indah banget itu. Indah banget. Dan ada cabe juga tadi ya. Mereka baru panen cabe loh Indah, tahu nggak kamu? 1.200 pohon. 1.200. Sekali lagi kalau cabe bukan pohon. Puun soalnya. Itu dan mereka cerita kalau yang namanya sekolah SMA Negeri 3 tuh asik banget ya, penuh pohon-pohon, terus yang mendaki-mendaki. Kalau Indah dulu yang paling inget di pas sekolah di SMA 3 apaan? Apa ya? Lari, olahraga keliling. Bukan karena dihukum kan? Itu sukarela memang termasuk mata pelajaran atau enggak? Mata pelajaran olahraga. Oh, yang paling diingat itu lari keliling gitu. Mendaki ya. Sekolahan mendaki. Dulu jurusan apa Indah di SMA 3? IPS. Iya. Guru bahasa Indonesianya siapa? Bahasa Indonesia aduh rada lupa ya. Sudah lama. Soalnya baru 2 tahun yang lalu ya. Lulusnya. Kalau Bu Hijrah kenal? Bu Hijrah? Itu masih siapa? Ini SMA 3 mana sih kamu Indah? SMA 3 Balikpapan atau mana ini? SMA 3 Balikpapan. Walter Mangunsidi kan? Iya benar. Gini aja deh, yang guru yang paling diingat deh sama Indah. Pak Ngasiman. Itu ngajar apa? Tata Negara.
Tata Negara. Masih ada Pak? Masih ada? Sudah nggak ada. Oh, nggak ada. Sudah nggak ada. Sudah pensiun. Udah nggak ada ya? Udah pensiun. Pernah punya cerita apa Oh, udah sama pensiun ya. Aduh. Mbak Indah? Nggak tahu. Mbak Indah, pernah punya cerita apa tuh sama guru favoritnya? Kenapa? Pernah punya cerita apa sama guru favoritnya? Punya cerita Dihukum kah? dikeluarin sama pengasiman. Dikeluarinnya gara-gara apa itu? Kasih kan ngobrol di kelas nggak perhatiin waktu dijelasin. Oh gitu, jadi termasuk anak yang ini juga ya, berprestasi ya. Oh. Berprestasi akan pengobrolannya. Dulu yang paling inget lagi kalau soal SMA 3, apanya kantinnya misalnya masih sampai sekarang Di belakang. Di belakang. Berapa warung itu? Warung. Berapa tenan? Berapa tenan? Ada berapa itu? Waktu pas zamannya Indah 2002. Halo. Kenapa? Kantinnya ada berapa? Kantinnya di belakang itu ada 2 atau 3 gitu di belakang. Di depan ada 2. Ada 2. Di depan. Di belakang ada kalau nggak 2, 3. Oh, 5 doang berarti ya Mbak ya? Iya deh kayaknya. Iya deh kayaknya. Sekarang berapa Mary? Sekarang ada 6, koperasi 1. Oh, nambah berarti ya. Terakhir main ke SMA 3 kapan Indah? Terakhir pas kelulusan. Kamu ya. Lama banget. Ya ampun, emang dasar jeruk lupa sama bijinya. Jadi terakhir pas lulusan. Di sini juga ada ini loh, mungkin kamu kenal. Ini salah satu alumni SMA 3 juga. Terus Mbak ini juga berakhir menjadi guru dan akhirnya sekarang expand ke SMA 1. Coba dulu dong Mbak. Halo, selamat sore Mbak. Ibu dong ya, ibu guru. Assalamualaikum. Halo pendengar Radio Onik FM yang berbahagia. Hai. Ini dia lulusan 2002, berarti masih ketemu dong ya sama ibu ya? Harusnya saya sudah ngajar dia. Cuman tadi disebut-sebut nama saya kok lupa ya. Kok kamu nggak kenal sih Indah sama Bu Hijrah? Bu Hijrah. Bu Hijrah. Ayo. Mungkin saya mungkin tahu kalau ketemu langsung ya, tapi kalau disuruh bayar. Nina sekolah apa enggak sih dulunya? Gini, Indah kamu udah married ya? Udah punya anak. Banyak beban berarti dia. Belum. Bukan. Kalau kecerdasan perempuan tuh memang menurun di saat mereka melahirkan dan menyusui. Jadi siapa tahu kamu. Curhat ya ibu-ibu ya, susah ya. Bukan, maksudnya membantu Indah biar inget juga gitu. Sekarang Bu Hijrah dulu rambutnya pendek ya? Iya Ibu. Nggak pakai jilbab. Masih ingat enggak di belakang SMA 3 itu ada mes? Ingat kan? Masih ingat? Ingat sih, kayaknya ingat di samping kantin ya. Di situ ada gurumu tinggal di samping kantin. Katanya ada kantin 2. Bu Hijrah dulu rambutnya pendek ya, nggak pakai kerudung ya? Iya Bu. Dulu Ibu agak demi-mor gitu ya Bu ya. Iya bener kamu Indah. Oh berarti masih ingat sedikit-sedikit. Masih ingat sedikit-sedikit. Oke deh. Mau bilang apa nih untuk adik-adik kamu yang ada ini di sini? Banyak adik-adik di studio nih loh Mbak. Kayaknya sekarang sekolahannya udah bagus, nggak kayak dulu ya. Udah ada pagernya. Kalau dulu kan bisa lompat-lompat lewat. Kalau kabur gampang, lebih gampang iya, dulu ya. Iya bener. Sekarang kayaknya udah nggak bisa ya. Di pagar ya Mer ya. Bisa. Di atasnya sudah ada beling-belingnya. Oh sudah ditancapin senjata rahasia juga. Nggak apa-apa, jadi kayak Syahrini juga ya kan. Ranjau. Dulu juga sudah ada penerapan disiplin. Kalau dulu belum ada pagar agak susah ya. Kalau mereka sekarang telat dikunci loh Nda. Oh, nggak boleh masuk. Kalau dulu aku suka telat karena dari Kelandasan ke Kampung Baru lumayan ya, buat zaman dulu. Sekarang kan gampang anak motor. Kalau dulu kita naik angkot, iya, baru lumayan naik lagi jauh ke atas, dan ya. suka itu. Jadi tapi kalau di luar enggak ya? Diikat di pohon. Jauh banget loh dari depan taksi itu sampai masuk jauh banget loh. Enggak ya, maksudnya kan berhubung belum ada pagar, jadi yang telat diiketin di pohon. Indah,
Indah dulu jurusan IPS. Iya. Ah, tuh Bu, bener Bu. Jurusan IPS dulu. Jurusan IPS. Jurusan IPS. Kalau saya IPS. IPS ya, Indah. Halo. Ya, jurusan Kelandasan Ulu Ilir nih. Iya. Indah. Halo Indah. Ini Ibu Hijrahnya Ibu ngomong. Hijrahnya nanya. Kamu dulu jurusan IPS kah? Iya. Guru berarti gurumu itu Bu Siti Juleka kali ya? Iya. Wali kelas saya Bu Lora. Oh, Bu Lora. Bu Laura. Dia nggak kenal sama guru-guru bahasa Indonesianya? Dia soalnya orang asing Bu. Dia Jepang Bu kayaknya Bu. Jepang kayaknya. Jepang ini. Indah sekarang kegiatannya ngapain ini? Nggak ada sih, di rumah aja. Oh, Ibu RT. Ngurus suami. Oh, Ibu rumah tangga yang baik dan soleha. Oke, deh lanjut. Ini pesan-pesan untuk adik-adiknya dilanjut lagi. Ya gitu. Jangan kayak kita dulu kabur gitu kan. Karena sekarang udah lebih baik ya sekolahnya, ada pagernya. Kalau dulu nggak ada, jadi bisa kabur nongkrong di kantin. Sekarang udah nggak bisa. Jadi yang jelek jangan dicontoh. Contohnya yang baik-baik aja. Oke deh kakak. Kakak terima kasih loh Kak udah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol di sini. Iya. Dan ditunggu dengan guru-guru SMA 3 Indahnya ya. 2002 tuh Bu Hijrah udah pakai kerudung kamu. Kayaknya dari tadi ibunya ya. Waktu awal-awal di SMA 3 itu memang mungkin dia ingatnya pas masih kelas 1 atau kelas 2 gitu ya. 2002 itu sudah nikah, sudah jilbaban. Sudah jilbaban Indah, kamu ini bener-bener deh ya. Oh gitu ya. Ya. Kalau untuk guru-guru Indah mau ngomongin apa nih? Mau sampein pesan apa? Dor. Apa ya? Ya mungkin selamat mengajar aja deh. Selamat mengajar. Ya udah, thank you ya Indah ya. Sampai ketemu lagi, ntar kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Thank you, bye. Oke deh, sekarang Bu Hijrah, jadi dulu sebenarnya Ibu adalah murid dari SMA 3. Jadi Terus saya dulu sekolah di SMA 3 itu angkatan 94. Angkatan 94, kemudian kuliah di Makassar, Universitas Makassar, Ujung Pandang. Terus ambil keguruan kebetulan. Habis itu cari kerja, jadi guru, langsung ke SMA 3. SMA 3 lagi ya. Tempatnya dulu belajar. Tahun 94 di SMA 3 itu kondisinya masih gimana, Bu? Kondisinya berbeda lah sama dengan yang sekarang. Tapi tempatnya udah di situ. Tempatnya masih di situ. Waktu itu ingat ada berapa kelas nggak, Bu? Berapa ya? Nah, waktu saya sekolah itu jurusannya beda sama jurusan yang sekarang. Dulu dia bukan IPA, dia dan tidak IPS. menggunakan jurusan IPA, IPS, jurusan bahasa. Sos gitu ya, kalau tidak Bu, salah ya. sosial. Oh gitu. Biologi, fisika. Fisika. Dia sendiri-sendiri. Oke. Aku nggak cerita mama soalnya. Zaman saya sekolah dia ya itu nama-nama jurusannya seperti Tapi itu. bukannya fisika sama biologi sama ya? Beda, Mbak. Oh beda. Beda, dulu beda. Fisika A1 kalau enggak salah. A1, Oh ya, A2, A3 gitu. A3. Dan Ibu dulu jurusannya Kebetulan saya jurusannya A3. A3 itu A3 itu Sosial. Sosial. Oke. Iya, sosial. Dan dulu mungkin sistem pembelajaran dengan sekarang bedanya? Ya beda. Kalau dulu kan KTSP, malah sebelum fokus KTSP ya. itu ada lagi. Sebelum KTSP itu apa ya namanya istilahnya itu? Baru KTSP, terus kurikulum 2013. Dan SMA 3 sekarang maksudnya Ibu dulu yang paling Ibu inget waktu jadi anak SMA 3 apa tuh, Bu? Cerita yang tidak terlupakan sebagai anak SMA Negeri 3. Apa ya kalau apa hubungannya sama prestasi ya? Kalau sekarang ini kebanyakan prestasinya itu berkaitan dengan apa olahraga ya. Olahraga ya di SMA 3 itu olahraga. Kalau dulu itu banyak apa ya? Modeling gitu. Oh, modeling. Iya. SMA 3 itu. Tahun-tahun saya sekolah itu banyak dari SMA 3 itu yang
Model dan makanya tadi banyak menghasilkan model-model. Tadi sempat disinggung ada beberapa yang sudah kan? bahkan jadi selebriti. Jadi model memang yang jadi selebriti juga ada itu. Keren ya. Keren banget ya. Iya loh. Itu di tahun saya deh kayaknya. Iya. Tahun aku. Terus banyak juga yang jadi penyiar radio kan? Kalau kata Uca, dia model foto ronsen. Model lempar, Mah. Oke deh, sekarang pengharapan dan apa nih yang mau Ibu sampaikan ke adik-adik plus anak-anak ini ya sebutannya ya, anak didik dan juga termasuk adik kelasnya. Sebenarnya harapannya banyak sekali ya. Banyak sekali. Cuman satu sih harapan saya itu untuk saya sebagai alumni SMA 3, kemudian saya juga pernah mengajar di SMA 3 itu mulai dari tahun 99 sampai dengan 2012. Saya sebelum mutasi di SMA 1 itu waktu saya tinggalkan SMA 3 cukup menyedihkan juga. Ya, kenapa saya bilang menyedihkan? Sebenarnya sih senang mutasi ke SMA 1. Kita bisa suasana baru, kemudian kita juga ada pengalaman baru lah di SMA 1. Cuman mungkin karena perjalanan hidup ya, perjalanan karir itu dari mulai saya sekolah, kemudian saya juga menikah itu di SMA 3 istilahnya. Suami juga di situ. Iya, hidup di situ. Jadi gimana ya? Jadi SMA 3 itu banyak kenangan ya Bu ya. Banyak sekali kenangan dan bisa dibilang tak bisa terlupakan. SMA 3 adalah hidupnya Ibu Hijrah. Sempat diajar sama Ibu. Memang separuh hidup jadinya di sana sampai sekarang gitu. Separuh hidup dan separuh nafas Ibu. Bicara sekarang suaminya guru di sana kan ya. Jadi separuh nyawanya. Agak curhat kayaknya. Bu nanti kita masuk sesi curhat ya. Apalagi masih ada separuh nyawanya di sana. Jadi sekarang yang Ibu harapkan dari adik apa? Ya, salah satunya berharap SMA 3 itu bisa melebihi dari yang dulu. Prestasinya. Dulu ya itu banyak prestasinya, dia banyak mengeluarkan bakat-bakat handal ya. Yang lebih itu memang banyak yang modal, tapi di sisi lain sebenarnya SMA 3 itu juga banyak siswa-siswanya itu yang apa ya istilahnya multi talent. Banyak sekali, benar. Itu bisa dilihat dari apa ya, setelah dia bekerja, setelah dia keluar dari SMA 3 itu saya enggak nyangka gitu. Banyak yang jadi orang. Jadi orang. Iya dong Bu, masa keluar dari sana jadi ada juga yang sempat ikut ajang nasional nyanyi juga ya Bu. Banyak, pencarian bakat gitu ya. Bangga banget ya Bu ya. Dan satu lagi di sana memang bakat-bakat seninya itu yang paling utama di sana. Di SMA 3 itu bakat-bakat seninya, kreativitas di SMA 3 itu kalau tahun-tahun kedepannya lagi itu olahraga sepertinya ya Bu. Nah terus apalagi satu lagi ya, saya masih tetap bangga sama SMA 3 karena sampai sekarang itu dia masih mempertahankan jurusan bahasa di sekolahnya. Itu saya karena saya itu alhamdulillah di SMA 3 waktu ngajar saya memang bertahun-tahun di bahasa itu, di jurusan bahasa. Iya. Jadi mendengar SMA 3 jurusan bahasa itu bertahan sampai sekarang agak senang gitu loh ya, bangga. Karena sedikit sekali peminatnya ya Bu ya. Senang, bangga gitu. Alhamdulillah. Dan kalau bisa ya tetap dipertahankan, tetap optimis, diperjuangkan, semangat. Hai Jepang. Apalagi saya sebagai guru bahasa Indonesia yang haus dengan ya harusnya ada lah ya di setiap sekolah jurusan bahasa gitu. Oke deh, thank you Bu Hijrah udah mampir di SMA 3 di SMA 3 di Onyx Radio. Terima kasih juga. Kurang aqua. Selamat sore. Dan sahabat Tani, kita bakal segera kembali setelah ini masih ngobrol bersama adik-adik dari SMA 3 di Cerita Sekolah kita bersama English First Balikpapan.
Jangan kemana-mana, cerita sekolah Warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Onyx, saya Haji Mas'ud. Saya adalah alumni SMA 3 Negeri Balikpapan, angkatan tahun 1995. Cerita yang tidak terlupakan selama menjadi murid SMA 3 adalah waktu di upacara, tepatnya waktu di kelas 1 SMA, itu upacara pada hari Sabtu penurunan bendera. Hal yang sangat tidak bisa saya lupakan dalam hidup saya adalah bahwa saya menceritakan seorang guru pada waktu itu, ternyata guru itu pas tepat ada di belakang saya. Akhirnya kuping saya pun dijewer. Itulah sesuatu yang tidak pernah saya lupakan di dalam sejarah hidup saya sebagai menjadi siswa SMA 3 Negeri Balikpapan. Dan tentunya yang paling juga tidak terlupakan bagaimana kegiatan kami sehari-hari di dalam sekolah, bergaul, bermain dan belajar. Dan tentunya saya adalah siswa yang biasa, yang kemampuan saya juga masih standar, dan tentunya banyak ngerpek kepada teman-teman. Tapi saya yakin itulah sesuatu yang tidak bisa saya lupakan, dan saya yakin teman-teman kami juga pada begitu, walaupun kami juga masih tetap belajar giat, bahkan belajar kelompok bersama pada waktu itu. Itulah sahabat teman-teman sekalian yang bisa saya ceritakan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya bagaimana dengan cerita Anda? Terima kasih. Masih ini bapak bagian ngomongnya gimana sih nih kalau sama mak-mak berdua begini sudah. Masih bareng Fitra Segaf dan Devi sampai jam 6 sore, kita masih di cerita sekolah kita yang didukung oleh English First Balikpapan. Dan sahabat Onyx butuh tempat belajar bahasa Inggris? Nah, English First Balikpapan jawabannya. Ya, berada di lokasi yang sangat strategis, kursus bahasa Inggris English First Balikpapan sangat mudah ditemukan. Dan kelas barunya itu dimulai setiap minggu untuk jenjang kursus yang berbeda, mulai dari kelas pemula untuk anak-anak sampai kelas bisnis untuk dewasa dan orang tua seperti Devi. Dengan desain interior modern, eksklusif dan mewah, English First Balikpapan juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang belajar yang lengkap, dibantu dengan teknologi tercanggih yang akan membuat kegiatan belajar menjadi lebih efektif. Ditambah lagi instruktur-instruktur yang ramah dan guru-guru yang berpengalaman. Dapatkan juga diskon khusus sahabat Onyx belajar di bahasa Inggris di English First Balikpapan untuk anak-anak sampai dengan dewasa senilai 1,5 juta. Free tes kemampuan, gimmick dan voucher belanja. Segera kunjungi kursus bahasa Inggris English First Balikpapan di Jalan Kapten Petendean nomor 59 Gunung Pasir Balikpapan, atau bisa langsung telepon di line 0542734849. Weekdays-nya itu buka dari jam 9 sampai jam 21, dan kalau weekend itu jam 9 sampai jam 15. English First Center for the Study of English. Ya. Jadi kalau misalnya pengen belajar bahasa Inggris yang lebih, I am very good in speaking English, very fluently in speaking English. I can speak English, but I can speak English very a little. Ngomong bahasa apa sih Depi? Yang bener deh. Bikin malu, tahu? Nggak pengen sih punya suami bule gitu. Nggak harus suami bule sih. Secara kalau saya kan emang turunan bangsawan Inggris. Oh iya, tahu lah gue. Daripada ngaco, kita langsung ngomong sama yang ahlinya aja. Selamat sore Mas Bayu. Selamat datang. Selamat sore. Selamat sore Mas. Halo, selamat sore teman-teman. Iya, manis banget ya suaranya ya. Jadi kenapa? Jadi kalau memang tempat belajar bahasa Inggris yang paling tepat di Balikpapan itu memang sudah paling tepat itu English First. Yes, benar banget. Dan sekarang ini lagi ada yang namanya bukan promo untuk bayar berapa sih free 1 bulan itu, kalau bisa boleh dijelasin? Ya, untuk kita punya program untuk semua umur ya, mulai dari umur 4 tahun sampai yang dewasa. Kita programnya itu free 1 bulan. Caranya gampang, datang aja ke IF, registrasi. Nanti kami akan atur jadwal untuk kelas gratisnya. Kelas gratisnya. Seperti itu, simple banget. Oke, jadi datang ke IF, bayar langsung dan daftar. Langsung daftar. Iya, langsung daftar aja. Langsung daftar aja. Langsung kita atur nanti kapan kelasnya dia bisa masuk. Ini mungkin adik-adik dari SMA Negeri 3 ya, ini. Ya, bener banget. Karena prosesnya juga gampang banget. Jadi cuma datang, isi formulir, kemudian kita melangsungkan tes. Dari hasil tes nanti bisa ketahuan levelnya seperti apa. Yes, bener banget, placement test. Nanti baru kita akan arrange kapan kelasnya dimulai dan waktunya kapan. Ini sampai kapan ini promonya?
Program ini sampai dengan pendaftaran sampai September akhir. Sampai September akhir ya. Berarti bentar lagi dong ya Mas Bayu ya. Iya, makanya buruan. Iya, buruan ya. Mumpung lagi ada promonya ya, jadi bisa langsung dimanfaatkan buat teman-teman yang ada di Balikpapan pastinya. Nah, yang paling menarik ini kalau misalnya Mary dan teman-teman berpikir kalau namanya belajar bahasa Inggris itu di kelas aja kan ya. Iya. Pasti bosan ya Mbak Fitri ya. Kan? Ini ada yang namanya live club loh. Yes, online club. Apa sih yang live club ini kalau nggak salah diajak jalan-jalan loh kalian. Mau nggak jalan-jalan? Mau nggak? Nisa mau jalan-jalan? Aku mau dong jalan-jalan. Boleh. Jadi kalau di F itu kita memang punya sistemnya namanya Efekta 2.0. Di antaranya itu ada learn and try. Try di sini adalah kita akan ada yang namanya live club dan juga ada yang namanya iLab online. Oh, iLab online. Iya, iLab online. Jadi bukan hanya belajar di dalam kelas sama 1 jam 20 menit bersama dengan teacher-teacher yang ada di IAF, cuman mereka nanti juga akan diasah kemampuannya dengan menggunakan iLab online-nya tadi. Ya, iLab online itu semacam games online mereka untuk mengasah vocabulary-nya mereka, kemudian kemampuan bahasa Inggris mereka. Jadi setelah selesai kelas, lagi nunggu orang tuanya atau lagi nunggu jemputan bisa langsung main di lab kita. Gitu. Oh gitu. Oh jadi masuk ke lab ya? Iya, benar Mbak. Itu iLab online-nya. Kalau untuk live club-nya itu memang kita ada program sendiri. Jadi program live club itu lebih kepada ke aplikasi pembahasa Inggrisan mereka yang sudah mereka dapat di kelas gitu. Praktek langsung. Yes, benar banget kan? langsung kalau bahasa praktek. Jermannya Benar PKL banget. gitu Oh ya. betul sekali. Jadi gamesnya menarik banget ya, lama-lama juga hafal ya. Benar. Iya, dan juga di situ banget. Jadi nggak bikin boring untuk studennya. Iya. Nunggu dijemput daripada keliaran keluar beli benar. kan ya. Yes. Duduk di lab lagi balik benar lagi. Banget. Itu kalau yang namanya online berarti bisa berbarengan dengan teman-teman yang lain atau bagaimana? Bisa. Semuanya bisa diakses kapanpun selama masih ada akses internet. Yes. Competition dong. Yes, benar. Dimanapun berada, pokoknya langsung bisa buka karena kita punya user dan passwordnya sendiri buat. Bisa banget. Karena setiap student punya user dan passwordnya sendiri. Oke, menarik untuk semua grade itu ya? Yes, benar banget dari usia 4 tahun sampai dengan 17 tahun ke atas. Bisa. Kalau boleh dibocorin sedikit itu jenis gamenya apa sih? Misalnya mengisi-ngisi huruf yang hilang kah atau gimana? Ada vocabulary tentang menyusun huruf, kemudian menyusun kalimat, kemudian juga ada tentang reading, kita membaca dan yes mengisi teks-teks yang ada di situ, kemudian listening juga ada, ada semua. Jadi dari 4 skill untuk bahasa Inggris, ya itu ada dari speaking, listening, writing, and reading semua ada di game online. Kok berasa jadi tes TOEFL? Aku tadi baru mau ngomong. Game online itu juga disusun untuk mengarah ke situ, examination ke IELTS atau ke TOEFL. Ya. Betul. Jadi anak-anak mulai dari kecil udah kita ajarin sih ngebaca readingnya yang benar seperti apa. Jadi nanti waktu dia mau ngambil udah dewasa nih SMA, dia mau kuliah atau IELTS, mereka udah biasa banget. Bener. Mungkin untuk adik-adik SMA 3 sekarang itu yang namanya kalau misal kalian ada niat untuk kuliah ke luar negeri itu ada standarisasi tes bahasa Inggris yang harus diikuti. Skornya sekarang berapa Mas? Estimasi tergantung antara 500 sampai 550 untuk TOEFL ya. Itu yang standarnya udah ya. Iya, itu standar. Standarnya seperti itu. Kalau IELTS sih tergantung university ya. Tergantung ada yang 6, kemudian ada yang 6,5 gitu. Iya, tergantung sih. Tergantung juga sih. Tapi range-nya sekitar 5 lah. Jadi kalau emang nanti kalian mau kuliah ke luar negeri, ya kan, Mary misalnya selesai SMA mau kuliah ke luar negeri ke Harvard University. Tapi nggak mesti kuliah ke luar negeri juga Mbak. Jadi nanti kalau misalkan kuliah kita mau pendadaran gitu mesti dan lulus ada TOEFL beberapa juga. Instansi juga yang sekarang menerapkan TOEFL salah satu syaratnya adalah TOEFL ada, ya. TOEFL dan IELTS. Terakhir saya kalau tidak salah ada perusahaan pengelola penerbangan itu kemarin saya dengar sih 477. Udah biasanya 450. 300 malah. Udah tinggi ya. Sudah naik sekarang, udah tinggi banget. Dan salah satu instansi perhubungan juga kalau nggak salah yang sering di nongkrong di bandara ya. Iya, betul. Itu juga kan ya. Mereka harus punya TOEFL juga kan ya. Jadi sebenarnya sesulit apa sih kita harus menguasai TOEFL dibantu dengan game ini gitu loh. Terbantunya itu seperti apa? Terbantunya sih terbiasa mungkin kebiasaan pertama membaca. Wah, kita
nggak biasa ngebaca yang paragraf yang tulisannya rapat-rapat begitu ya. Pertama kali pasti pusing banget. Tapi kalau udah kita ngelatih mulai dari awal, itu mereka akan terbiasa ngebaca itu cuma sebentar udah tahu intinya. Bahkan untuk anak umur 4 tahun sudah mulai arah ke situ. Dan listeningnya pun juga di online game itu juga diasah gitu loh. Jadi mulai dari pronunciation ya, kemudian karena kan ada beberapa bahasa Inggris ya, ada dua, ada Amerika dan British ya. Nah, di situ juga dilatih pendengaran mereka. Jadi benar banget. Jadi pada saat mereka sudah mengikuti tes internasional, jadi mereka udah gak kagok lagi dengan adanya perbedaan itu. Berarti ini ada scoring dong. Yes. Scoring berarti ada mentornya juga dong yang menentukan benar salah. Kalau untuk benar atau salahnya sih sistemnya udah auto. Oh, langsung ke komputer. Betul. Jadi misalnya waktu ngerjain nilainya langsung bukan waktu ngerjain ternyata salah. Langsung pembenaran. Diulang lagi. Diulang lagi sama anaknya sampai benar-benar dia dapat. Benar, benar banget. Jadi kalau belum benar. Jadi mereka nggak bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya kalau jawaban itu belum benar. Iya, error lah ya. Jadi kita tahu salah yang mana. Dan langsung tahu jawaban yang benar yang mana. Betul. Jadi nggak pakai cheat, langsung lewat aja. Boleh itu. Skip nggak bisa ya. Boleh. Nggak ada skip-skipan ya. Zaman kita dulu ya bisa di cancel. Oke, sip. Itu termasuk salah satu fasilitas dari English First. Atau untuk ikut itu ada fee tambahan atau gimana? Itu sudah include semua. Sudah include. Jadi udah include semua. Dari sudah buku, ujian, terus iLab-nya, terus live clubnya itu udah semua include. Wow. Sudah include semua. Oke, jadi tinggal belajar aja. Kalau hitung kan ya, cuma kalau belajar sendiri loh. Keriting loh mau cari tahu cara bacanya. Di app sudah membantu semuanya ya, mulai dari fasilitas, kemudian pembelajarannya juga, cara belajarnya juga mudah. Yes, benar banget. Dan kita juga IF selalu update ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan zaman seperti apa. Jadi misalnya zamannya udah memang butuh sangat cepat sekali dengan digital juga kita mengikuti zaman. Mengikuti banget. Jadi sistem-sistem kita selalu update. Tempat pun kita juga selalu update. Nyaman jadi juga membuat juga. suasana berbeda. Nggak seperti belajar yang kaku dan segala macam. Dan oke sahabat Tani, kita break sebentar dan nanti kita bakal segera ngobrol lagi dengan mas-mas berdua yang penuh dengan informasi ini. Yang kayaknya membakar banget ya kita ya, enggak sih? Berasa ketinggalan jauh banget enggak sih Devi gitu kan? Berasa banget kayaknya ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kita berdua di Cerita Sekolah Kita edisi SMA Negeri 3 yang didukung oleh English First Balikpapan. Jangan kemana-mana, Cerita Sekolah Kita akan segera kembali. Bangga saya sebagai guru di bidang staf kesiswaan. SMA 3 ini banyak peningkatan, terutama dari disiplin. Karena kebetulan saya sebagai staf kesiswaan itu membidangi kedisiplinan dan tata tertib siswa. Dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, itu siswa-siswi kami dengan bangga saya, termasuk pendapat-pendapat dari guru-guru lain, itu sudah mengamati siswa-siswi SMA Negeri 3 meningkat dengan pesat. Salah satu diantaranya tingkat keterlambatan siswa sudah tidak ada karena dia merasa kalau terlambat akan dikunci pagar di luar. Termasuk guru-gurunya, tidak hanya siswanya dikunci, termasuk guru-gurunya. Itu yang salah satu membuat peningkatan disiplin dari siswa. Yang kedua, tentang kerapihan. Kerapihan pakaian hampir tidak ada, hampir hari-hari 0% siswa tidak rapi, tidak tertib, mulai dari kerapihan pakaian, lokasi, simbol. Kalau cewek itu yang memakai hijab, itu hampir 100% yang muslim memakai, itu sudah peningkatan. Bisa dilihat waktu upacara, hampir kita terpesona melihat kita dengan tertib, barisan yang rapi. Itu bikin bangga-bangga Bapak Ibu guru. Dalam hari suatu saat memang harus dikeluarkan bentuk reward dengan kata-kata yang positif. Terus yang ketiga, tingkat membolos dari bahkan 0%. Dibandingkan 5 tahun yang lalu, yang bolos bisa mencapai 3%. Kalau 3% dari 900 anak kan mencapai 30 orang, banyak sekali, baru 3%. Tapi 5 tahun mundur ini anak-anak yang bolos sudah mendekati 0%. Mereka kalau keluar pun izin, ada yang sakit, mungkin ada yang ngurus SIM atau KTP, dia izin melalui guru piket. Nah,
Ya itu mungkin yang bisa peningkatan profil kita yang meningkat dengan bagus. Dengan terbukti kita sekarang dengan akreditasi SMA 3 adalah A+, itu penilaian dari Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Onyx, saya Haji Rahmat Mas'ud. Saya adalah alumni SMA 3 Negeri Balikpapan angkatan tahun 1995. Cerita yang tidak terlupakan selama menjadi murid SMA 3 adalah waktu di upacara, tepatnya waktu di kelas 1 SMA, itu upacara pada hari Sabtu penurunan bendera. Hal yang sangat tidak bisa saya lupakan dalam hidup saya adalah bahwa saya menceritakan seorang guru pada waktu itu, ternyata guru itu pas tepat ada di belakang saya. Akhirnya kuping saya pun dijewer. Itulah sesuatu yang tidak pernah saya lupakan di dalam sejarah hidup saya sebagai menjadi siswa SMA 3 Negeri Balikpapan. Dan tentunya yang paling juga tidak terlupakan bagaimana kegiatan kami sehari-hari di dalam sekolah, bergaul, bermain dan belajar. Dan tentunya saya adalah siswa yang biasa, yang kemampuan saya juga masih standar, dan tentunya banyak ngerpek kepada teman-teman. Tapi saya yakin itulah sesuatu yang tidak bisa saya lupakan, dan saya yakin teman-teman kami juga pada begitu, walaupun kami juga masih tetap belajar giat, bahkan belajar kelompok bersama pada waktu itu. Itulah sahabat teman-teman sekalian yang bisa saya ceritakan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya bagaimana dengan cerita Anda? Terima kasih. Inspiring words. A goal without a plan is just a wish. Sebuah tujuan tanpa rencana hanyalah angan-angan. Kate L. Brooks. Welcome. Play. Kamu sedang mendengarkan cerita sekolah kita hanya di Onyx Radio 88.7 FM, Inspiring Your Life. Onyx Radio 88.7 FM, Inspiring Your Life. Masih bersama cerita sekolah kita edisi SMA Negeri 3 yang didukung oleh English First Balikpapan. Dan masih bersama mas-mas dari English First ya, yang ganteng-ganteng pada sore hari ini. Kalau cantik Mbak dong, gimana sih kamu? Ya. Iya. Oke, kita sekarang pengen tahu soal Life Club. Itu kalau Life Club itu berarti ini ada kegiatan yang dilaksanakan secara langsung. Clubnya itu berarti ada beberapa orang, satu orang lebih berkelompok atau komplotan. Komplotan kan bukan penjahat. Tahu nih. Kelompokan, kelompok. Oke, bisa dijelaskan buat masnya? Sorry. Ya, ulang lagi. Yes, jadi untuk Life Club sendiri itu di sistem kami namanya Efekta 2.0, adanya namanya Apply. Yang tadi saya udah informasi bahwa Apply itu mengaplikasikan atau langsung praktek nih bahasa Inggris bersama teman-teman. Jadi Life Club ini bukan hanya cuman di luar kelas, tapi kadang di dalam kelas pun juga di dalam pembelajaran itu di setiap unitnya juga ada Life Club. Oke. Terutama buat untuk usia 4 tahun sampai dengan 9 tahun, itu nanti mereka akan membuat something, kemudian mereka akan presentasikan di dalam kelas. Pakai bahasa Inggris. Yes, pastinya harus dan wajib menggunakan bahasa Inggris. Sekali lagi ini menyinggung Devi umur 4 tahun pakai bahasa Inggris. Yes, benar sekali. What do you mean? What do you mean? Dia lagunya Justin Bieber ya. Yes, jadi Live Clubnya juga kadang kita ngadain di dalam kelas per unit, kadang juga kita ngadain di luar kelas, seperti kita watching bareng, kemudian make kita waktu itu pernah buat apa nih Mas Bi? Cupcake ya, kita buat cupcake juga. Tapi pembuatan cupcake itu menggunakan bahasa Inggris. Demo pembuatan cupcake yang instructionnya is in English. Benar sekali. First of all, jadi cara membuat cupcake. First of all, take a bottle of milk. Beli telur ke warung bahasa Inggris. Mak beli mak gitu. Berhubung lagi itu ke warungnya juga ngomong bahasa Inggris gitu kan. Dan juga itu kemarin juga kita buat cupcake-nya untuk program usia
4 sampai 9 tahun. 4 sampai 9 yes, tahun. jadi udah diajarin nih dari usia 4 tahun untuk bisa berani untuk bisa ngomong bahasa Inggris. Oke, keren banget ya. Iya, benar banget. How to be understand instruction. Iya, biasanya juga di banget. usia-usia kayak gitu cepet ya. Yes, karena di usia 4 sampai 6 tahun ini kan merupakan usia golden age ya bagi Iya, mereka untuk bener bisa banget itu. nangkapnya nih ilmu yang banyak, apalagi bahasa Inggris kan basic banget dari usia mereka. Kedepannya nanti bisa Di lebih English First bagus. ada bentuk umur segitu. Kalau saat ini kelas yang berjalan untuk usia 4 sampai 6 tahun ada sekitar 8 kelas. 8 kelas. Banyak Yes, ya. Per kelasnya bener. itu Satu kelasnya berapa orang? Kita sampai saat ini per kelasnya untuk usia 4 sampai 6 sekitar 6 sampai 7 benar Bang. lumayan ya, agak Iya. mikirin menghadapi anak gitu ya. Langsung ini kan Iya. anaknya apa. Iya benar ya. Banget. Dan ngomelin juga harus pakai bahasa Inggris. Hmm. kan, ya. Benar Don't sekali. don't touch. Apa tuh artinya Nah, Devi? jangan pegang. Jangan pegang. Jadi taunya begitu aja. Dan untuk grade-grade di atas itu yang ada materi menarik dari IF untuk live clubnya, contohnya apa aja? Kita biasanya watching, kemudian kita biasanya hang out di cafe atau di tempat tempat tongkrong anak muda. Terus kita akan discuss something yang benar-benar penggunaan bahasa Inggrisnya lebih kompleks. Jadi kita akan angkat satu topik, kemudian kita akan bahas di situ. Jadi sambil belajar bahasa Inggris, sambil hang out, sambil seru-seruan pastinya. Oke, dan Asik selama banget sepanjang ya. ini keefektifannya gimana Mas Bayu? Maksudnya dengan ada live club tadi dan ada games online gitu, anemonya para students IF? Kalau untuk animonya sangat bagus sekali ya. Mereka merespon juga bagus. Jadi ada suasana baru. Jadi juga ada pembelajaran solusi yang mana kan sekarang mereka kegiatan juga sangat banyak ya. Lesnya udah di mana-mana. Terus jam sekolahnya ada yang sampai pulang sore. Mereka kapan belajarnya? Nah, kadang saat weekend seperti ini pun kita juga kasih sages supaya selalu dibuka pembelajaran online-nya. Seperti itu. Jadi biar mereka dan kita juga kasih sages kepada orang tua mereka untuk selalu menemani putra atau putri mereka untuk belajar bahasa Inggris. Dan juga di IF juga menggunakan dua posisi dari IF-nya dan orang tuanya untuk berperan aktif dalam pembelajaran anak. Jadi tidak semua diserahkan kepada tempat kursus karena kita tidak bisa memantau di rumah. Oh gitu. Dengan pemantauan di rumah itu dengan pelajaran online dan kita kasih support mereka iLab-nya, terus kita lagi support orang tua study parents-nya. Jadi parents juga bisa melihat nih di materinya apa aja sih, bukunya hari ini apa ya, pelajaran progresnya seperti apa. Kan kadang-kadang ada sih orang tua yang kita mungkin pernah dengar ya, Dek hari ini belajarnya tentang apa, nggak tahu, capek. Nah kan kadang malas juga nih agak orang tua sulit ya. Iya. Tapi dengan adanya kita support di mobilenya mereka, dia akan membaca hari ini apa sih materinya. Oke, hari ini mereka tentang animals. Anaknya masuk belajar bahasa Inggrisnya singa apa sih? Oh bun, lion. Oh ternyata anak saya ngerti ya dengan apa ini. Jadi dengan adanya itu orang tua juga berperan aktif untuk si anak seperti apa. Kadang kan tahu sendiri kan anak-anak apa dia nggak tahu, capek gitu. Jadi dengan adanya si iLab sama si Live Club. Kalau Live Club tuh pasti mereka happy. Gimana nggak happy? Besok udah Live Club, besok lagi datang. Om, kapan lagi nih? Live Clubnya. Kenapa? Asik gak? Oke. Tunggu ya nanti ada lagi. Jadi membuat minat si anak untuk belajar itu kuat banget. Jadi membuat suasana bahwa IF itu Inggris itu fun. Jadi bukan yang aduh gua harus hafal harus nih. ngapalin grammar. Aku harus ini. banyak banget. Rumus ini ya. itu Rumus ya. ini, kalau Subjek plus bla 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 ya. Kalau past tense itu bedanya dengan perfect Iya. tense begini gitu kan. Males dia, jadi udah di sekolah ini sudah di sekolah belajar dan juga di F ini ditekankan adalah bahasa Inggris adalah basic skill. Jadi bukan mengikuti kurikulum sekolah. Oke. Jadi kenapa bilang basic skill? Kalau misalnya dia di SD nih, dia mau pakai SMP masih bisa dipakai, SMA lulus masih bisa dipakai, kuliah lebih expert lagi. Bukan textbook berarti ya. Bukan textbook. Jadi kalau kita ngikuti kurikulum sekolah, SD selesai, SMP selesai, SMA selesai, mau kuliah juga selesai. Bahasa Inggris selesai semua udah gitu. Jadi dengan kita punya, dia akan menjadi
bertahap, berjenjang kayak tangga. Semakin dia naik semakin kuat bahasa Inggrisnya. Dan itu dari banyak sih dari testimoni yang saya ketemu dari teman-teman ya murid-murid kami yang udah kuliah, mereka sangat terbantu sekali ya. Dengan yang ibaratnya mereka teman-teman yang baru baca mau ngartiin tuh bahasa Inggris, dia udah paham tuh bukunya tentang apa. Jadi sangat-sangat bermanfaat banget dengan sistem yang ada. Memang kita di IF itu menekankan adalah peta, map. Jadi belajar bahasa Inggris itu harus konsisten, continue. Kalaupun misalnya saya mau stoppingnya itu ada waktunya, supaya apa yang dipelajari kemarin itu tidak hilang. Minimal kita untuk kita stop bahasa Inggris itu minimal 3 bulan lah vakum. Lebih dari 3 bulan kemampuan bahasa Inggris kita turun. Iya bener banget. Bener. Itu aku ngerasain banget itu. Dan biasanya juga teman-teman yang misalnya dia bahasa Inggris ya, misalnya dia ngajar pun, tapi dia sebelumnya udah pernah mengajar di level yang tinggi. Mereka pun untuk memaintainnya itu mereka biasa membaca buku teks-teks buku atau koran. Biasanya Jakarta Post itu mereka ngebaca di situ. Saya tanya loh, udah kenapa? Supaya tidak hilang. Karena semakin dia meninggalkan bahasa Inggris yang udah level tinggi itu udah ditinggal, otomatis ya turun juga kemampuannya seperti itu. Makin jarang diaplikasikan. Bener banget ya. Dan baiklah. Tapi sama kayak aku juga Mbak Fitri. Aku dari kecil sampai sekarang pinternya bahasa Inggris. Cuman pada saat aku kemasukan bernyanyi. Luar biasa. Tapi dengan adanya menyanyi itu juga salah satu latihan loh. Itu aplikasi juga. Bener banget. Banyak anak yang harus tepat juga. Banyak anak yang pintar tuh dari menyanyi. Sama ngegame. Justru dulu Are you sleeping? Belajar bahasa Inggris pertama kali itu active learningnya adalah dari nyanyi. Kalau zaman saya dulu belum ada kayak sekarang yang live club apa segala macam. Yang lagunya barusan aku nyanyikan tadi. Ya, kalau saya dulu gini, Mama how are you today? Mama. Berhubung gurunya kan British. Oke, sahabat Onyx, terima kasih sudah hadir di sini, Mas. Kita bakal ketemu lagi terima kasih minggu depan juga. dan terima kasih juga untuk dukungannya kepada cerita sekolah kita. Untuk adik-adik di SMA 3 juga makasih ya, dari SMA 3 sukses dan semoga nanti makin banyak prestasinya. Tadi 621 prestasi. Banyak banget prestasi yang sudah dihadirkan. Luar biasa ya. Itu semuanya juara. Bahaya ini SMA 3 ini. Bentar lagi makin melejit kayaknya. Nah, itu dia, itu harus ini. Thank you juga buat Meria, Ketua OSIS SMA 3. Semoga nanti setelah turun jabatan tetap jaya. Regenerasinya juga lebih baik ya. Fasilitas yang sudah diterima tolong dikembalikan sebagai Ketua OSIS. Rumah dinas. Dapat ya. Luar biasa ya. Baru tahu ya. Aku juga baru tahu ini fasilitas jalan-jalan ke negeri. Ya udah, sahabat Onyx, saatnya Fitri Assegaf signing out from the air. Dan dengan Devi Sandra juga di sini. Thank you for listening us and be inspired. Terima kasih sudah mendengarkan cerita sekolah kita, presented by Onyx Radio, 88.7 FM, inspiring your life. Goodbye.